pertarungan yang luar biasa yang pernah ia lihat. Mereka merasa tidak bisa membantu, tapi mereka merasakan rasa memiliki kota martial flame yang kuat setelah mengambil bagian dari pertarungan tadi. Di dalam tower Square Inch Mountain, Komandan Xiao Qingwan membawa Yun Shao menyerahkan pada Zhang Qifang, sedangkan kakek Li tengah berduka. Ia tidak mempercayai saudaranya akan mati. Yun Shao dan Meng Wu tengah dalam pengobatan yang dilakukan Zhang Qifang dan juga Su Han di dalam sebuah formasi. Kakek Li dan yang lainnya hanya melihat dengan penuh harap. Zhang Qifang dan Su Han mengerahkan semua yang mereka miliki untuk membantu Yun Shao. Dengan perlahan, retakan di wajah Yun Shao mulai menghilang dan menyatu kembali. Tapi itu masih belum menyadarkan Yun Shao. Komandan Xiao Qingwan yang melihat array itu mengatakan, jika itu hanya dapat memadatkan sejumlah kecil energi kehidupan, itu seperti menuangkan segelas air ke dalam lautan. Jimeng mengatakan pada Komandan Xiao Qingwan, mengingat ketika Yun Shao mengobatinya, Yun Shao telah membuat beberapa pil Six Sunset Gold. Apakah masih ada sisanya? Zhang Qifang mengatakan, jika ia memegang cincin penyimpanan milik Yun Shao, ia telah memikirkan tentang pil itu, tapi ia tidak tahu cara menghancurkan penghalang sihir yang ditempatkan pada cincin itu. Zhang Qifang meminta bantuan Su Han untuk menghancurkan penghalang cincin itu. Mereka berdua dengan segenap kekuatan mereka mencoba untuk membuka paksa penghalangnya. Sedangkan kakek Li masih meratapi Daseng yang telah tidak bernyawa. Pandangannya kosong dan tidak memiliki ekspresi. Daseng sudah dipastikan tewas. Meng Bai terlihat tertunduk tidak berdaya. Guru Luo yang melihatnya hanya terdiam. Tapi seketika Meng Bai berlari masuk ke gua lebih dalam. Guru Luo khawatir dan bertanya kemana Meng Bai akan pergi. Dengan menangis terseduh-seduh dan berlari kencang, ia mengatakan, jika ia akan berlatih, ia tidak ingin melihat master dan kakaknya terluka lagi. Dirinya masih terlalu lemah saat ini, hingga ia tidak bisa menyelamatkan kakak dan masternya. Itu membuatnya sangat frustasi. Semua akan baik-baik saja. Ia yakin, master dan kakaknya akan baik-baik saja. Masternya mengatakan, jika ia memakan telur itu, ia akan mendapatkan kekuatan yang besar. Ia akan segera memakannya. Ketika nanti master dan kakaknya sudah tersadar dan melihat perkembangan dirinya yang bertambah kuat, ia yakin mereka akan bahagia. Semua orang benar-benar dalam keadaan tidak tenang, sedih dan juga kesal. Dan semua perasaan bercampur aduk dalam hati mereka. Guru Luo menangis dan masih sempat berpikir, jika di saat kondisi seperti itu, mengapa Gu Feiyang tidak muncul dan membantu muridnya. Sampai saat ini, Guru Luo berpikir, jika Yun Shao adalah murid dari Gu Feiyang. Kembali pada Zhang Qifang yang tengah menghela nafasnya. Komandan Xiao Qingwan langsung menghampiri mereka dan menanyakan perkembangannya. Tapi Su Han menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa menyentuh cincin itu sama sekali. Mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginannya, membuat Komandan Xiao Qingwan benar-benar marah. Ia meneriaki Zhang Qifang dan Su Han. Bukankah mereka adalah seorang refiner tingkat 4? Bagaimana bisa mereka tidak bisa membuka cincin penyimpanan itu? Mereka semua sampah tidak berguna. Komandan Xiao Qingwan mengambil cincin itu. Ia membuat Guru Luo menanyakan, apa yang akan Komandan Xiao Qingwan lakukan? Komandan Xiao Qingwan mengatakan, jika ia akan membuka paksa. Guru Luo menyala, bukankah dengan membuka paksa akan menimbulkan resiko menghancurkan isinya? Bagaimana jika semua isinya hilang? Untuk sesaat, Komandan Xiao Qingwan terdiam memandangi cincin itu. Kemudian ia mengalihkan pandangan melihat ke arah Yun Shao yang masih melayang di atas. Dengan yakin, Komandan Xiao Qingwan memerintahkan pada semua orang. Mereka tidak bisa menunda lagi. Mereka sekarang hanya harus melakukan yang terbaik. Ketika ia menghancurkan cincin itu, ia akan melakukan sekuat tenaga untuk menahan ledakannya. Ia meminta Jimeng, Yian atau ayah Yun Shao, kakek Li, dan yang lainnya untuk mengambil sebanyak-banyaknya barang dalam cincin itu secepat mungkin. Mereka semua mengerti. Kakek Li dengan perlahan meletakkan tubuh Daseng. Mereka berempat mulai bersama untuk menghancurkan cincin penyimpanan itu. Komandan Xiao Qingwan melempar cincin itu. Komandan Xiao Qingwan memusatkan kekuatan di ujung jarinya yang telah memegang cincin penyimpanan itu. Angin kemudian berembus di sekitar tanda kekuatan perlahan memadat, menekan cincin penyimpanan. Setelah percobaan yang cukup memakan waktu, akhirnya cincin itu mulai retak di tangan Komandan Xiao Qingwan dan hancur menyibakkan isi dari cincin itu. Komandan Xiao Qingwan mencoba untuk menstabilkan kekuatan akibat hancurnya cincin itu dan meminta untuk mereka semua segera mengambil barang sebanyak yang mereka bisa. Sedangkan Komandan Xiao Qingwan bertugas menahan dengan kekuatan yang ia punya agar tidak menyebabkan ledakan dan menghancurkan isi dari cincin penyimpanan. Guru Luo, Jimeng, ayah Yun Shao, dan juga Yian mengerahkan semua yang mereka bisa untuk mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam cincin itu. Tapi sepertinya, kekuatan ledakan cincin itu sudah menekan Komandan Xiao Qingwan, hingga membuatnya tidak bisa menahan lagi, yang akhirnya ledakan pun terjadi. Tidak hanya melenyapkan banyak barang, tapi juga mengepaskan mereka berempat beberapa meter ke belakang. Akibat ledakan itu, angin berhembus di sekitar, dan mengakibatkan sedikit asap. Semua terlihat sungguh kelelahan karena telah mengerahkan semua yang mereka miliki. Mereka berempat mengeluarkan barang yang mereka telah berhasil ambil dari cincin penyimpanan Yun Shao di hadapan mereka. Ada banyak barang, termasuk pedang Tiger Blood milik Yun Shao dan beberapa barang lainnya. Guru Luo mengatakan, jika mereka telah melakukan yang terbaik, tapi mereka hanya bisa menyelamatkan sepertiga dari barang yang ada di dalam cincin penyimpanan Yun Shao. Komandan Xiao Qingwan mengatakan pada Zhang Qifang dan juga Su Han, jika ia telah melakukan yang terbaik sebisa mungkin, mereka berdua bisa memeriksanya, apakah ada pil yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Yun Shao. Zhang Qifang dan Su Han tentu langsung mencarinya dengan seksama, dan tidak melewatkan satu barang pun dari periksaan mereka. Su Han menemukan sebuah pil dan mendiskusikan beberapa saat pada Zhang Qifang, yang akhirnya Zhang Qifang menyetujui, itu adalah pil yang mereka cari. Zhang Qifang berteriak, mereka menemukan apa yang mereka cari. Mendengar itu, secercah harapan muncul dan membuat mereka yang ada di sana sedikit tenang memasang wajah yang lebih bahagia. Komandan Xiao Qingwan membantu menyuapkan pil itu pada Yun Shao secara perlahan. Juga Komandan Xiao Qingwan membantu menstabilkan energi yang dihasilkan pil itu dalam tubuh Yun Shao. Zhang Qifang dan Su Han melihat Komandan Xiao Qingwan membantu Yun Shao mengatakan,
Jika pil Sunset Gold adalah pil penyembuhan tingkat 4, bahkan mereka berdua tidak akan mungkin bisa membuat pilnya. Menyampingkan fakta bahwa mereka berdua tidak mengetahui resep pembuatan dan metode untuk meraciknya. Membuat pil itu juga membutuhkan banyak trik dan juga segel tangan. Mereka berdua tidak bisa menggunakan itu. Zhang Qifang dan yang lainnya melihat dengan seksama keadaan Yun Shao setelah Komandan Xiao Qingwan selesai dengan membantu Yun Shao. Tubuh Yun Shao kemudian menimbulkan suara retakan kaca. Namun itu bukan retakan, melainkan retakan sebelumnya yang telah pulih. Namun Yun Shao masih belum sadarkan diri. Komandan Xiao Qingwan menanyakan pada Zhang Qifang tentang kondisi Yun Shao yang masih belum bangun. Wajah Yun Shao yang sebelumnya terlihat banyak retakan, kini telah menjadi seperti semula. Dan juga warna kulit yang tadinya pucat kini kembali pulih. Itu mengejutkan Zhang Qifang. Ia terkejut, karena tidak percaya pil itu tidak bekerja. Suhan hanya terdiam, tapi dalam hatinya mengatakan, sebelumnya Jimeng juga sudah ada di ambang kematian, tapi pil Sunset Gold sudah cukup untuk menyelamatkan Jimeng. Yun Shao hanya sedang dalam keadaan tidak terlalu parah, seharusnya kultivasinya juga tidak akan turun. Tapi walaupun Yun Shao telah menelan pil Sunset Gold, satu-satunya yang terjadi pada Yun Shao hanyalah wajah pucatnya kembali normal. Suhan bergumam, seberapa banyak kekuatan dalam tubuh Yun Shao digunakan secara berlebihan. Melihat Yun Shao yang bahkan masih belum tersadar, membuat Komandan Xiao Qingwan meneriaki Zhang Qifang dan juga Suhan. Mereka berdua adalah seorang refiner. Yun Shao hanyalah seorang refiner tingkat 3 dan mereka berdua adalah tingkat 4. Mengapa perbedaan kemampuan mereka dengan Yun Shao sangat jauh? Zhang Qifang dan juga Suhan benar-benar tidak menjawab itu dan hanya tertunduk malu. Zhang Qifang tubuhnya bergetar hebat dan bergumam jika dirinya adalah sampah. Padahal Yun Shao sedang ada dalam keadaan kritis, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Saat tengah menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa membantu Yun Shao, Zhang Qifang dikejutkan oleh Suhan yang mengatakan, jika ia tiba-tiba saja mengingat sebuah resep, apakah Zhang Qifang mengingat salah satu yang telah Zhang Qifang tunjukkan padanya dulu, salah satu yang tersembunyi di dalam kekaisaran? Mendengar itu, Zhang Qifang seperti mengingat sesuatu. Ia mengatakan jika dirinya adalah seorang idiot, bagaimana ia bisa melupakan sesuatu seperti itu? Kemudian Zhang Qifang mengatakan pada semuanya, ia pernah sekali menemukan sebuah resep pil di ruang harta karun kekaisaran secara tidak sengaja. Itu tercatat sebagai resep pil yang bisa membawa kembali kehidupan seseorang, dan itu adalah pil tingkat 4. Dulu ia berpikir jika dirinya tidak akan pernah bisa menerobos ke tingkat 4 refiner, makanya ia tidak terlalu memikirkan dan memperdulikan resep itu. Saat ini resep itu masih ada dalam ingatannya. Ia dan Suhan akan pergi membuat pilnya segera saat itu juga. Setelah mengatakan itu, Zhang Qifang dan juga Suhan berlari keluar dari dalam gua dengan bergumam jika mereka harus menyelamatkan Yun Shao. Sedangkan yang lainnya hanya bisa pasrah menyerahkan semuanya pada Zhang Qifang dan juga Suhan. Di saat yang sama, di kota Martial Flame saat ini, banyak kapal perang yang tengah mengangkut tanah untuk menutupi kawah yang ada di tengah-tengah kota akibat serangan dari Xing Yangon. Hong Bin yang ditunjuk sebagai komandan untuk mengatur jalannya perbaikan, telah memulainya dengan tepat, untuk mencegah berita menyebar dengan cepat dan menarik musuh yang lebih kuat. Seluruh kota Martial Flame telah disegel, tidak ada seorang pun yang boleh keluar atau masuk. Terlihat Mani yang duduk di atas atap sebuah rumah, hanya termenung melihat kawah yang terbentuk di tengah kota Martial Flame. Mani mengatakan dalam hatinya, ia telah mencari di seluruh kota Martial Flame menggunakan Universal Detect-nya, namun ia tidak bisa menemukan Yun Shao atau yang lainnya dimanapun. Harusnya mereka memiliki ruang independen. Bahkan sampai sekarang, ia masih tidak berani atau bisa mempercayai bahwa pemuda yang berada di kultivasi Martial Master biasa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jika burung bentuk api kemarin menyerangnya juga, ia pasti sudah lenyap menjadi debu. Mani mengatakan itu sembari membayangkan kejadian waktu Yun Shao menggunakan api Phoenix-nya. Mani masih bertanya-tanya, apakah yang digunakan Yun Shao adalah api Phoenix? Lalu kemarin pasti bayangan dari jiwa Phoenix yang legendaris. Jiwa api Phoenix kuno yang mana itu adalah kekuatan yang berada di atas kekuatan Nine Heavens, Sovereign, dan mungkin Ultimate Realm. Ia tidak pernah berpikir untuk melihatnya kekuatan itu. Mani lalu menanyakan pada seseorang yang ada di sampingnya, siapa sebenarnya tuan kota mereka. Itu adalah Hong Bin yang telah ada di samping Mani. Hong Bin mengatakan itu bukanlah tuan kotanya saja, tapi itu tuan kotanya Mani juga. Hong Bin meneruskan, sejujurnya ia tidak yakin juga. Yun Shao hanya berada di kota Martial Flame untuk setengah bulan, tapi ia yakin, di bawah kepemimpinan Yun Shao, kota Martial Flame akan menjadi kota yang luar biasa. Mani penasaran dengan kata luar biasa yang dimaksud oleh Hong Bin. Di mata Hong Bin, apa itu luar biasa? Hong Bin mengatakan, selama Yun Shao adalah penguasa kota, maka kota Martial Flame akan menjadi kota yang lebih kuat dibandingkan Das Flame Empire. Kota Martial Flame akan menjadi dengan kekuatan nomor 1 di Tianwu, atau bahkan bisa melampaui kekuatan apapun di daratan Tianwu. Mendengar itu membuat Mani tertawa terbahak-bahak, karena Hong Bin bermimpi Martial Flame menjadi kekuatan nomor 1 di daratan Tianwu. Hong Bin sangat naif dan bodoh. Apakah Hong Bin tahu seberapa besar daratan Tianwu? Das Flame Empire adalah kekaisaran yang tidak terlalu signifikan di daratan Tianwu. Walaupun kekaisaran Das Flame diratakan sekalipun, tidak akan menjadi berita penting, dan tidak akan ada yang peduli. Yang artinya, kota Martial Flame bahkan tidak akan mampu menjadi kekuatan nomor 1 di daratan Tianwu. Hong Bin dengan serius menatap Mani mengatakan, memang benar jika dirinya mungkin naif dan bodoh. Dan mungkin, Mani adalah seorang Martial King, bintang 9. Tapi, bisakah Mani membuka matanya lebar-lebar? Lihatlah kota Martial Flame. Lihatlah tuan kota yang memimpin mereka, dan memimpin kota Martial Flame, dan berjalan ke puncak kekuatan selangkah demi selangkah. Itu adalah tanda bahwa kota Martial Flame akan menjadi kekuatan nomor 1 di daratan Tianwu. Setelah mengatakan itu, Hong Bin langsung pergi dari sana. Sedangkan Mani masih termenung memikirkan semua yang dikatakan oleh Hong Bin padanya. Ia kemudian menghela napasnya dan bangkit. Ia mengatakan, ketika ia telah mencapai puncak kekuatan di benua, dirinya, Mani, akan tetap kembali ke kota Martial Flame.
Moni mengambil sesuatu dari balik bajunya yang mana itu adalah sebuah pil yang diberikan oleh Yun Xiao. Ia memerangi pil itu dengan mengatakan, semenjak semua orang sangat mempercayai Yun Xiao, dirinya juga akan mempercayai Yun Xiao kali ini. Kembali di ruang dewa, Zhang Qifang dan Su Han telah kembali dengan berlari sekuat tenaga. Ia berteriak jika telah sukses membuat pilnya. Mereka berdua menunjukkan pil tingkat 4. Itu adalah pil Ernest Snow. Merupakan pil zaman kuno. Walaupun itu adalah tingkat 4, tapi pil itu jauh lebih kuat dibandingkan pil pengobatan lain di tingkat yang sama. Zhang Qifang membantu Yun Xiao menelan pilnya. Pil itu pasti bisa menyembuhkan Yun Xiao. Semua orang telah berharap cemas dan menunggu. Semakin lama menunggu, kecemasan mereka semakin tinggi. Hingga 6 jam kemudian bahkan tidak terjadi apapun pada Yun Xiao. Ayah Yun Xiao menanyakan, apakah tidak terjadi apapun setelah mereka bahkan menunggu selama 6 jam? Zhang Qifang khawatir. Padahal dirinya yang membuat pil itu bersama dengan Su Han. Ia dan Su Han telah mengetahui secara jelas efek pilnya. Tapi mengapa Yun Xiao hanya terlihat sedikit baik? Su Han mengatakan, jika itu terlihat aneh, ataukah Yun Xiao terluka sangat parah? Su Han mengajak Zhang Qifang untuk membuat beberapa pil lagi. Mungkin akan bekerja. Mereka tidak akan tahu jika tidak mencobanya. Dengan sedih bercampur kesal karena tidak bisa menyembuhkan Yun Xiao, Zhang Qifang meyakinkan dirinya untuk membuat beberapa pil lagi. Dalam hati Zhang Qifang mengatakan, seseorang yang ia perlakukan seperti guru sedang dalam keadaan kritis. Tapi dirinya yang seorang refiner tingkat 4, bahkan tidak ada yang bisa ia lakukan. Itu tidak mungkin. Ia harus melakukan segalanya yang ia bisa. Zhang Qifang dan Su Han berlari keluar dari dalam gua, tapi dihentikan oleh Komandan Xiao Jingwan karena Great Array merespon Yun Xiao. Di lingkaran Great Array mulai tumbuh seperti bunga, namun terbuat dari energi, yang secara brutal tumbuh lebih besar dan lebat, hingga kelopak bunga membungkus Yun Xiao dan juga Meng Wu. Zhang Qifang terkejut, karena array-nya bahkan berfungsi lebih baik daripada mereka saat mengaktifkannya bersama. Jika kehidupan menyebar ke seluruh ruangan gua, semua orang terkejut bahkan tidak mengalihkan pandangan mereka. Sedangkan Yian mencoba menghirupnya karena penasaran. Jika kehidupan yang masuk melalui hidungnya membuat Yian merasa sensasi yang luar biasa. Jika kehidupan itu menyegarkan dirinya. Tapi ayah Yun Xiao langsung memukul kepala Yian dengan mengatakan, jangan berani menghisap jika kehidupan itu, atau Yian akan dikuliti hidup-hidup. Terus dan terus jika kehidupan membungkus Yun Xiao dan juga Meng Wu tanpa henti. Array itu aktif selama sehari dan semalaman penuh, yang akhirnya itu berhasil. Ayah Yun Xiao terkejut melihat Yun Xiao, yang ternyata Yun Xiao telah membuka matanya. Namun Yun Xiao masih terlihat sangat sayu, bagaikan tanpa daya. Yun Xiao tiba-tiba mengatakan pada Zhang Qifang, walaupun Snow Pill yang diberikan padanya tidak bisa menyembuhkan secara total, tapi Zhang Qifang telah membantunya memulihkan kekuatan dan kesadarannya, sehingga ia bisa mengontrol Ray dan mengaktifkan untuk menyembuhkan lukanya. Semua orang benar-benar bahagia melihat Yun Xiao telah sadar. Guru Luo masih memegang Meng Wu dan menanyakan, apa yang terjadi pada Meng Wu? Yun Xiao yang telah berdiri mengatakan, jika Xing Yang Kun telah menghancurkan spirit Meng Wu, kecuali jika mereka menemukan No Rising Wood, itu bisa menyembuhkannya. Untuk sekarang, bahkan jika kehidupan terkuat pun tidak akan bisa membangkitkan Meng Wu. Guru Luo mengerti, itu tidak masalah selama masih ada cara untuk menyelamatkan Meng Wu. Dalam hati Guru Luo mengatakan, jika Yun Xiao terlihat sangat tenang, tapi itu terlihat berbeda dari ketidakpedulian. Tenang bukan berarti tidak peduli. Yun Xiao lalu berjalan keluar dari dalam gua. Komandan Xiao Jingwan menanyakan keadaan Yun Xiao. Apakah Yun Xiao baik-baik saja? Yun Xiao menjawab, ia baik-baik saja, dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Guru Luo masih melihat Yun Xiao dengan bertanya-tanya, bagaimana seorang yang berusia 15 tahun memiliki sikap dingin seperti sikap seorang yang telah melalui banyak rintangan di seluruh hidupnya. Yun Xiao menoleh ke belakang dan menanyakan keberadaan kakek Li dan juga Daseng. Komandan Xiao Jingwan dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Hanya ayah Yun Xiao yang berani mengatakannya, jika kakek Li sedang berada di makam Daseng. Mendengar itu, Yun Xiao langsung memasang wajah penuh dengan penyesalan. Yun Xiao mengerti dan berpamitan pada mereka untuk mengunjungi kakek Li. Tentu itu mengejutkan mereka semua. Mereka berusaha untuk menghentikan Yun Xiao, tapi Guru Luo minta mereka membiarkan Yun Xiao. Daseng mati karena melindunginya. Mereka seharusnya mengerti bagaimana perasaan Yun Xiao saat ini. Mendengar itu membuat Komandan Xiao Jingwan terdiam beberapa saat. Guru Luo meninggalkan mereka membawa Meng Wu ke tempat yang telah disediakan. Komandan Xiao Jingwan juga pergi dari sana untuk berkultivasi. Ia mengatakan untuk mereka, tidak hanya berdiri saja, lebih baik berkultivasi. Mungkin mereka harus menghadapi musuh yang lebih kuat dalam waktu dekat. Ia tidak ingin melihat salah satu dari mereka mati seperti Daseng. Mendengar perintah Komandan Xiao Jingwan, membuat semua orang terdiam. Mereka berpikir jika itu benar, mereka harus bertambah lebih kuat. Demi diri mereka sendiri dan demi Yun Xiao tuan mereka. Berpindah pada Yun Xiao yang telah berada di tempat kakek Li, yang tengah duduk di depan nisan Daseng. Kakek Li merasakan kedatangan Yun Xiao menanyakan, apakah Yun Xiao sudah siuman dan lebih baik? Yun Xiao tidak menjawabnya, dan hanya melangkah mendekati kakek Li. Kakek Li mengatakan hal lain lagi, apakah Yun Xiao mengetahui apa yang paling menyakitkan dalam kehidupan? Yun Xiao menjawab hanya dengan menggelengkan kepalanya. Kakek Li dengan tangis terseduh-seduh mengatakan, jika hal yang paling menyakitkan di dunia adalah tidak bisa mabuk walaupun sudah meminum segalon arak. Setelah dirinya menjadi seorang martial king, ia tidak pernah mabuk lagi. Yun Xiao mengetahui maksud apa yang dikatakan oleh kakek Li, tapi Yun Xiao juga menjawab, jika lain kali, ia akan membuatkan anggur merah yang bisa membuat kakek Li mabuk hingga tebar. Setelah itu pun angin menerpa dengan kencang seolah-olah menghembuskan masa lalu dan mendatangkan masa depan. Yun Xiao kini didampingi Hong Bin, wakilnya dan juga Jia Rong tengah berada di balkon kediaman. Puing-puing setelah pertarungan telah dibereskan berkat Hong Bin. List orang hilang telah dikumpulkan. Yun Xiao yang melihat laporan yang ada di tangannya mengatakan, jika orang-orang yang paling kehilangan dan menderita adalah orang biasa.
Yun Xiao memberikan laporan itu kembali pada wakilnya, dan meminta untuk memberikan kompensasi pada semua orang yang anggota keluarganya hilang, mati dan sebagainya. Bagi keluarga anggota prajurit inti surga, Heaven Resolve, berikan mereka 100 kali lipat lebih banyak kompensasinya. Wakil harus secara pribadi memberikannya, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Yun Xiao juga memikirkan, ia telah berjanji pada Dasheng, ia akan membuat Chen Zhen dan Anbai memasuki alam dewa untuk berlatih. Ia telah berjanji untuk menjadikan mereka berdua seorang martial lord dalam waktu 1 tahun. Yun Xiao juga menanyakan pada Jiarong, berapa banyak yang telah Jiarong dapatkan dari pinjaman. Jiarong menjelaskan, jika Thousand Treasure Tower hanya memberikan 50.000 batu primordial tingkat atas. Setelahnya, Tetua Yin mengatakan jika ia tidak akan ada di sana sementara waktu, jadi ia tidak akan bisa bertemu dengan Yun Xiao beberapa waktu. Juga, Guild Dagang Tian Yuan memberikan jumlah yang sama dengan yang diberikan oleh Tetua Yin dari Thousand Treasure Tower. Yun Xiao kesal karena Tetua Yin berusaha menghindarinya. Dia ingin tetap membangun hubungan baik dengannya tanpa memberikan apapun. Yun Xiao memberikan perintah pada Jiarong untuk mengatakan pada Tetua Yin, jika tidak memberikan 200.000 primordial stone tingkat atas, maka dirinya, Li Yun Xiao, tidak akan mengenal Tetua Yin. Suatu hari nanti, walaupun Tetua Yin memberikan 2 juta primordial stone pun, tidak akan pernah diterima. Jiarong malah ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika ia mengatakan hal itu pada Tetua Yin. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang menemui Yun Xiao untuk memberikan surat. Yun Xiao membaca isi surat Giok itu, yang mana Yun Xiao mengetahui jika surat itu dari Guild Pedagang Tian Yuan. Mereka telah mengetahui segalanya tentang apa yang terjadi di kota Martial Flame. Bahkan Ding Er memberikan detail informasi dari keluarga Xing Yang. Itu terlihat seperti Ding Er mengetahui apa yang ia sedang pikirkan. Setelah membacanya, Yun Xiao menghela nafas mengatakan jika sepertinya Ding Er tidak mempercayainya. Dia memperhatikan setiap langkah yang ia ambil. Ia juga tidak menyalahkan Ding Er untuk itu. Ia tahu karena Ding Er telah menginvestasikan banyak untuk kota Martial Flame. Yun Xiao mengeluarkan surat undangan dari Sekte Supreme High Palace. Sebelum ia menghancurkan keluarga Xing Yang, ia akan mengunjungi Supreme High Palace terlebih dahulu. Yun Xiao lalu berpesan pada Hong Bin. Ia akan pergi untuk beberapa waktu. Jika nanti ada orang dari Sekte Sky Lotus, beri mereka arahan untuk memasuki dunia dewa. Juga perintahkan semua pasukan inti surga, Heaven Resolve dan pasukan Heaven Judgment dari Sekte Sky Lotus untuk masuk ke dalam dunia dewa guna berlatih. Serahkan kepemimpinan pasukan inti surga pada Guru Luo untuk sementara waktu. Hong Bin mengerti perintah dan menyanggupinya. Dan Yun Xiao segera pergi menaiki kapal perang untuk pergi menghadiri undangan dari Sekte Supreme High Palace seorang diri. Area kekuasaan Das Flame Empire sangatlah luas, tapi hanya sebagian wilayah kecil yang ditinggali oleh penduduk. Umumnya, mereka tinggal di kota-kota besar. Di wilayahnya juga terdapat banyak pegunungan. Supreme High Palace berlokasi di sebuah tempat yang sangat kaya akan Soul Ji. Sejarah mereka belum lama, tapi mereka menjadi kuat dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Nama mereka melambung di Das Flame Empire. Terlihat Yun Xiao sudah merubah penampilannya, jadi Li tidak akan bisa langsung mengenali dirinya. Ia bisa membuat persiapan yang sangat teliti. Tiba-tiba ada seseorang yang datang memanggil Yun Xiao. Orang itu menanyakan, apakah Yun Xiao akan menghadiri perayaan Supreme High Palace. Orang itu sedikit terkejut yang mengetahui bahwa Yun Xiao hanyalah seorang martial master. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Xiao Jian, anak ketua Sekte Hundred Sword, dan menanyakan asal dari Sekte Yun Xiao. Bisakah mereka jalan bersama? Yun Xiao memberi salam balik dan memperkenalkan diri sebagai Meng Bai dari Sekte Sky Lotus. Tapi dalam hati Yun Xiao sangat kesal. Ia hanya ingin berjalan sendiri tanpa ada gangguan. Padahal Supreme High Palace tinggal beberapa langkah. Kenapa harus jalan bersama? Sepertinya Xiao Jian menginginkan sesuatu darinya. Mendengar nama Sekte Sky Lotus membuat Xiao Jian meremehkan Yun Xiao. Merasa dirinya diremehkan hanya karena dirinya dari Sekte Sky Lotus membuat Yun Xiao dipenuhi dengan pertanyaan. Apa yang salah dari Sekte Sky Lotus? Xiao Jian tidak menjawab pertanyaan Yun Xiao dan hanya berpaling dan memanggil Yun Xiao sebagai seorang sampah. Xiao Jian meminta untuk Yun Xiao tidak melewati batasnya. Yun Xiao masih tidak mengerti dan meminta untuk Xiao Jian menjelaskan apa maksud dari melewati batas. Xiao Jian masih tidak mau menjawab pertanyaan Yun Xiao. Tapi, saat melihat ekspresi Yun Xiao yang memelas dan memasang wajah imutnya, akhirnya Xiao Jian menyerah dan menceritakan alasannya. Xiao Jian menanyakan, apakah kehidupan sosial Sekte Sky Lotus tidak berjalan bagus? Apakah Yun Xiao sering menghina orang lain? Yun Xiao juga tidak mengerti. Apakah itu salah? Xiao Jian mengatakan, jika semuanya salah, Sekte Sky Lotus terkenal hanya berada di sarang saja. Master Sekte Sky Lotus Neng Fei Chen memang cukup hebat, tapi sisanya memalukan. Siapa yang tidak mengetahui jika Sekte Sky Lotus adalah yang terlemah? Supreme High Palace sudah memberikan lebih daripada yang seharusnya pada Sekte Sky Lotus. Tapi Sekte Sky Lotus benar-benar bodoh. Bagaimana bisa Sekte Sky Lotus mengirim seseorang yang hanya berada di Martial Master di perayaan ini? Bukankah Sekte Sky Lotus itu sombong? Dengan berlalu meninggalkan Yun Xiao, Xiao Jian mengatakan, jika Yun Xiao pasti telah ditipu oleh Master Sekte-nya sendiri untuk datang ke Supreme High Palace. Sekali lagi, memperingatkan Yun Xiao untuk tidak melewati batasnya. Yun Xiao hanya menanggapi dengan mengerti. Yun Xiao lalu berpikir, biasanya saat Sekte mengirim undangan, kekuatan murid yang dikirim akan melambangkan sikap mereka. Itulah kenapa Supreme High Palace mengirim undangan ke Sekte Sky Lotus. Mereka mengirim Junchai, yang hanya seorang Great Martial Master. Walaupun Xiao Jian hanya seorang Martial Lord, tapi dia adalah pewaris Sekte. Tadi saat dia melihat level kultivasi miliknya rendah, dia pasti berpikir, jika ia berasal dari Sekte besar yang mengirim seorang Martial Master saja sudah cukup. Itulah kenapa dia tersenyum dan mendekati dirinya. Xiao Jian berharap untuk kenal dengannya, tapi ternyata Yun Xiao seorang dari Sekte Sky Lotus yang lebih rendah dari Sekte Hundred Sword. Yun Xiao masih terus berpikir tentang apa yang akan terjadi padanya. Tapi itu tidak masalah. Yang penting, ia tidak bertemu dengan Li Yi terlebih dahulu.
berpindah pada Xiao Jian yang sudah ada di pintu masuk dan sedang dalam pengecekan undangan. Ternyata antrian juga sudah sangat panjang. Yun Xiao juga sudah dekat dengan pemeriksaan undangan. Ia melihat sekitar dan merasa, jika semuanya sesuai dengan yang dia duga, Supreme High Palace memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Beiming. Bahkan gerbang sektenya mirip dengan yang ada di keluarga Beiming, hanya kurang megah dan besar saja. Yun Xiao yang ada di belakang antrian terkejut saat ada seseorang yang masuk dan memperkenalkan diri pada petugas pengecekan undangan, yaitu seseorang yang bernama Xing Yangming dari keluarga Xingyang Das Flame Empire. Petugas itu meminta untuk seseorang mengantarkan Xing Yangming ke tempat duduknya. Yun Xiao melihat Xing Yangming hanya berada di Martial Lord bintang 2. Kekuatan Yuan Ji hampir terasa di sekitar dia, sepertinya dia tertahan untuk naik tingkat. Kini adalah giliran Yun Xiao untuk pemeriksaan undangan. Petugas sudah meremehkan Yun Xiao karena tingkat kultivasinya hanya di Martial Master. Petugas itu menanyakan asal sekte Yun Xiao. Yun Xiao menyerahkan undangan dan mengatakan, jika dirinya dari sekte Sky Lotus. Awalnya petugas itu tertawa kecil, tapi ia terkejut setelah menyadarinya. Dengan gemetar, petugas itu hanya memandangi undangan tanpa mengatakan apapun. Orang-orang kemudian bergosip ria mengatakan, Yun Xiao dari sekte Sky Lotus. Petugas itu juga memasang raut wajah marah memerah hingga overheat, hampir meledak. Dalam hatinya mengatakan, bahkan keluarga terbesar di Das Flame Empire mengirim orang-orang terbaik mereka. Kalau ia tidak bisa menangani situasi saat ini, itu akan menjadi tamparan keras. Ia benar-benar ingin menampar Yun Xiao sampai mati, tapi membunuh orang di hari besar Tuan Muda tidak diperbolehkan. Yun Xiao keringat dingin dan bersikap layaknya orang idiot. Dalam hatinya mengatakan, jika ia benar-benar mengetes kecerdasan petugas itu. Petugas itu menanyakan hadiah apa yang Yun Xiao bawa dari sekte Sky Lotus. Tapi sekali lagi, Yun Xiao terkejut karena ia tidak membawa apapun. Tingkah Yun Xiao semakin membuat petugas itu emosi. Yun Xiao mencoba meraih cincin penyimpanannya, tapi di dalamnya hanya ada tripod dan juga pedang, karena cincinnya telah dihancurkan oleh Komandan Xiao Qingwan. Ia tidak bisa memberikan keduanya, tapi akhirnya Yun Xiao tidak memberikan apapun. Ia hanya menjanjikan lain kali akan membayar mereka. Petugas itu semakin terkejut bahkan sampai membutuhkan seteguk darah. Orang-orang semakin memprovokasi yang membuat suasana semakin riuh. Petugas meminta seseorang yang bernama Zhu untuk segera membawa Yun Xiao masuk ke dalam. Karena memang tidak suka, Zhu menunjukkan jalan pada Yun Xiao dengan nada kesal. Yun Xiao ditunjukkan jalan menuju acara perjamuan, tapi melewati jalan lain. Yun Xiao yang pura-pura sedih itu menanyakan alasan ia dibawa melalui jalan itu sedangkan yang lain melalui jalan utama. Zhu mengatakan jika ia akan menempatkan Yun Xiao di tempat lain, dan saat perjamuan dimulai, ia akan membawakan makanan untuk Yun Xiao. Setelahnya, Yun Xiao bisa kembali. Semua orang menertawakan Yun Xiao, tapi dalam hati Yun Xiao ia merasa bahagia, karena ia memang berencana untuk diam-diam meninggalkan perjamuan, tapi ia takut ketahuan, dan sekarang malah diberikan ikat kesempatan seperti itu. Mereka telah sampai di tujuan. Yun Xiao dimasukkan ke dalam sebuah bangunan untuk menunggu di sana. Zhu langsung berpamitan pergi, dan ia akan membawakan makanan untuk Yun Xiao nantinya. Tanpa menunda lagi, Yun Xiao lalu duduk bersila dan menggunakan Universal Detect untuk mencari sesuatu. Dari Universal Detect-nya, Yun Xiao mendapatkan informasi, ada beberapa orang yang harus ia hindari, jadi ia harus berhati-hati. Bukan hanya area luarnya yang mirip dengan tempat keluarga Beiming, tapi juga area dalamnya. Ditambah, Extreme Yin Frost Chi yang mereka kultivasi juga mirip dengan tempat keluarga Beiming, yang dikenal sebagai salah satu True Chi paling beracun di dunia. Dan True Chi milik Guru Luo adalah salah satu teknik turunannya. Tidak ia sangka, kedua teknik Yin dan Yang akan muncul bersamaan di Das Flame Empire. Yun Xiao kemudian berlari meninggalkan tempatnya menuju suatu tempat. Yun Xiao merasa diuntungkan karena desainnya benar-benar mirip dengan milik keluarga Beiming. Seharusnya harta mereka ada di tempat yang sama pula. Dulu, ia membantai orang-orang keluarga Beiming di 3 kesempatan yang berbeda. Tidak lama, Yun Xiao telah sampai di tempat yang ia tuju. Terlihat sebuah menara yang dilindungi oleh sebuah formasi. Yun Xiao mengomentari tempat itu, yang benar-benar sama dengan Beiming. Saat ia tengah berjalan mendekati menara itu, ia menyadari ada seseorang yang datang mendekati tempat itu juga. Yun Xiao lalu melompat dan bersembunyi di atas pohon. Yun Xiao yang melihat orang itu menyadari, jika itu adalah Li Yi. Yun Xiao tersenyum mengatakan, jika mereka sepertinya sudah ditakdirkan untuk bertemu kembali. Yun Xiao mengamati gerak-gerik Li Yi dari balik rindangnya daun pohon. Yun Xiao penasaran apakah Li Yi datang untuk mencuri juga? Tapi berani sekali Li Yi mencuri di sektenya sendiri. Li Yi pasti akan dikeluarkan jika ketahuan. Yun Xiao juga cukup terkesan dengan Li Yi. Semenjak mereka bertemu terakhir kali, Li Yi sudah ada di Martial Lord bintang 1. Li Yi melompat untuk memasuki menara menggunakan teknik langkah. Yun Xiao tersenyum melihat Li Yi menggunakan teknik itu. Menurut Yun Xiao, pasti kode area itu sangat kuat. Jika salah langkah saja, Li Yi pasti akan mati. Li Yi telah berhasil melewati pengaman dari ruangan dan sampai di tempat sebuah penyimpanan. Tapi itu masih belum berakhir. Li Yi harus membuka pintu yang ada di hadapannya. Ia mendelik kesal, karena kodenya sangat rumit. Tapi tidak membutuhkan waktu lama, Li Yi langsung berhasil membuka pintu. Tentu, hal itu membuatnya sangat kegirangan. Ia berteriak. Setelah lama bertahan di depan orang mesum itu, akhirnya ia berhasil. Yang dimaksud orang mesum adalah Master Sekte High Palace, mungkin. Untungnya dia sibuk dengan perayaan untuk saat ini. Jika tidak, ia tidak akan mendapatkan kesempatan yang bagus. Yun Xiao yang melihat isi dari dalam ruangan itu terkejut. Itu adalah Obsidian Jade, sebuah benda berwarna perak bulan sabit. Yun Xiao menyadari, jika itu adalah harta karun Beiming. Tapi bagaimana bisa ada di sana? Benda itu juga diperlakukan untuk mengkultivasi Extreme Yin Frost Chi Beiming. Bagaimana bisa di Sekte Supreme High Palace? Yun Xiao langsung melompat menuju tempat itu. Tentu, kedatangan Yun Xiao mengejutkan Li Yi. Yun Xiao melewati teknik langkah kaki yang digunakan Li Yi sungguh sangat cepat, bahkan sulit untuk diikuti oleh mata telanjang. Li Yi berusaha menghentikan Yun Xiao dengan menarik bajunya, tapi Yun Xiao berhasil melepas bajunya dan tetap melesat maju ke ruang penyimpanan.
Li Yi menyadari jika orang itu adalah orang dari sekte Sky Lotus. Ia merasa sedikit beruntung orang itu bukan master dari Supreme High Palace. Jika itu master, maka ia akan mati. Li Yi berteriak menanyakan, siapa Yun Shao? Yun Shao hanya berdiri dalam ruangan itu tidak menjawab. Li Yi masih penasaran, jika bukan dari sekte Supreme High Palace, bagaimana Yun Shao bisa memecahkan kode teknik langkah kaki secepat itu? Sekali lagi, Li Yi menanyakan siapa Yun Shao. Beraninya masuk ke tempat terlarang. Apakah Yun Shao mencari kematian? Yun Shao masih membelakangi Li Yi mengikat rambutnya. Yun Shao tertawa kecil mengatakan, karena sekarang Li Yi memiliki tuan baru, apakah Li Yi sudah lupa dengan tuan lamanya? Li Yi sudah keringat dingin ketakutan. Yun Shao menoleh dan mengatakan, lama tidak berjumpa, kambing. Li Yi langsung kena mental hingga tidak bisa mengatakan apapun. Yun Shao tertawa kecil mengatakan, jika bertemu dengan teman lama di tempat asing memang sangat menguntungkannya. Li masih gemetar tidak bisa mengatakan apapun, karena perasaannya campur aduk yang pasti, kemarahan yang sangat kuat. Li Yi berusaha meyakinkan dirinya sendiri, dirinya adalah seorang martial lord, tidak perlu takut pada Yun Shao. Li Yi berteriak, jika Yun Shao ingin meminjam uang bukan seperti itu caranya. Yang lebih penting, bagaimana Yun Shao bisa memecahkan teknik langkah kaki itu. Yun Shao mengatakan, bukankah Li Yi tadi melihatnya sendiri? Itu semua berkat Li Yi. Ia berterima kasih pada Li Yi. Berkat Li Yi datang duluan, ia bisa masuk. Sekali lagi Yun Shao berterima kasih, tapi dengan raut wajah menghina. Hal itu membuat Li Yi benar-benar mendidih seakan-akan meledak. Sekali lagi, Li Yi menanyakan bagaimana Yun Shao bisa melewati kode langkah kaki itu. Bahkan dirinya membutuhkan puluhan kali untuk melihatnya, tapi Yun Shao begitu cepat. Yun Shao semakin mempermainkan Li Yi. Yun Shao mempraktikkan langkah kaki, yaitu moonwalk, dan memperlihatkan pada Li Yi, yang membuat Li Yi terkejut mentalnya hingga muntah darah. Yun Shao seakan-akan menari dan terus menunjukkan pada Li Yi, yang semakin membuat Li Yi marah hingga ia tidak bisa menahan amarahnya, yang membuat dirinya muntah seteguk darah lagi, bahkan membuat Li Yi terjatuh. Li Yi menanyakan, apa yang Yun Shao inginkan? Jangan terlalu banyak drama. Yun Shao mengatakan tidak banyak. Dalam hati Li Yi mengatakan, jika ia tidak bisa membuat keributan di sana, jika ketahuan, maka mereka berdua bisa mati. Yun Shao dengan tawa mengatakan, jika di ruangan itu banyak sekali harta karun, dan ia ingin mengambilnya. Li Yi bangkit dan duduk berteriak jika itu tidak mungkin. Harta karun di tempat itu sangat banyak. Bagaimana mungkin Yun Shao bisa mengambil semuanya? Selain itu, dirinya juga datang dan sampai pertama kali. Maka mereka harus membaginya, 60 dan 40%. Yun Shao tentu tidak setuju dengan pembagian itu. Li Yi masih menawarkan dengan pembagian 50-50%. Yun Shao memasang ekspresi menindas mengatakan, apakah Li Yi pantas mendapatkan sebanyak itu? Li Yi hanyalah seekor anjing dari keluarga Li. Karena sudah tidak tahan dengan tingkah dan kelakuan Yun Shao, Li Yi langsung menyerang Yun Shao. Dengan mudah, Yun Shao menghindarinya, dan bahkan dengan mudah juga Yun Shao memberikan serangan balik. Li Yi benar-benar kesal. Ia juga tidak menyangka Yun Shao semakin kuat. Dulu saat dirinya masih seorang Great Martial Master, ia tidak bisa mengalahkan Yun Shao, dan sekarang pun sama, bahkan saat dirinya sudah menjadi seorang Martial Lord. Li Yi berteriak kesal untuk tidak meremehkannya, dan menancapkan pedangnya ke lantai yang membuat area sekitar membeku. Ruangan kini menjadi seperti gua es yang tajam dan runcing. Yun Shao memuji Li Yi yang sudah semakin kuat, tapi Yun Shao tidak diam saja. Ia mengeluarkan pedang Tiger Blood. Dalam hatinya meminta untuk dirinya tenang dan jangan sampai membuat keributan yang bisa menarik perhatian. Yun Shao menggunakan teknik Lotus Word Song, yang mana dari teknik itu membuat area di sekitar dipenuhi dengan kelopak bunga lotus, yang membuat Li Yi terkejut. Dari balik kelopak bunga lotus di atas Li Yi, muncul esensi pedang Tiger Blood milik Yun Shao yang menghujam Li Yi. Li Yi semakin panik. Ia memutuskan untuk melupakan obsidian, jade, dan harga diri, karena nyawanya sekarang lebih penting. Li Yi mengaktifkan pelindung dengan menggunakan tebasan pedangnya, dan berusaha melarikan diri dari sana. Dalam hati Li Yi, tambah dendam lagi pada Yun Shao. Ia bersumpah, suatu hari ia akan menghancurkan Yun Shao. Melihat Li Yi yang terbirit-birit melarikan diri, Yun Shao berteriak. Ia akan menantikan pertemuan mereka selanjutnya. Mendengar itu keluar dari mulut Yun Shao, membuat Li Yi tersandung dan jatuh tersungkur di lantai. Setelah kepergian Li Yi, Yun Shao yang masih ada dalam ruang penyimpanan harta milik Sekte Supreme High Palace, langsung menguras habis isinya. Ia memasukkan semua ke dalam cincin penyimpanannya. Dalam hati Yun Shao sembari memasukkan harta itu ke dalam cincinnya mengatakan, ia tidak tahu apakah Li Yi akan melaporkannya pada orang dari Supreme High Palace atau tidak. Tapi ia tidak seharusnya tinggal lebih lama lagi di sana. Setelah selesai dengan semuanya, ia bersiap untuk pergi. Namun masih bergumam dalam hatinya. Seharusnya di sana sudah ada banyak item yang bagus. Tapi bagaimana bisa itu dibandingkan dengan Heavenly, Obsidian Jade? Yun Shao menggunakan teknik Universal Detect untuk menyisir setiap inci dari ruangan itu. Dan akhirnya ia menemukan adanya sesuatu di sebuah lantai. Yun Shao memaki. Mereka hampir mengelabuinya. Yun Shao membuka lantai yang memiliki ruang secara perlahan. Dan di dalamnya ia menemukan sesuatu seperti kotak penyimpanan. Yun Shao sadar. Ternyata itu adalah tulang naga. Tidak heran jika itu memblokir teknik Universal Detect-nya. Untungnya itu hanya ukuran kecil, jadi fungsinya juga terbatas. Yun Shao membuka kotak itu, dan dari dalam, terlihat seperti sebuah batu, petak berwarna biru tua dan memancarkan asap atau aura ungu. Yun Shao terkejut mengetahui hal itu. Asap dari batu itu terus-menerus menguap di sekitarnya. Ia menutup kembali kotak itu karena khawatir akan terjadi sesuatu. Benar saja, tangan Yun Shao terlihat seperti membeku. Seperti yang telah ia duga, itu adalah Heavenly Obsidian Jade. Walaupun itu hanya seukuran telapak tangan, seseorang sepertinya telah memotong dan mengambil itu dari Bei Ming, karena itu hanya sebagian kecil dari aslinya. Yun Shao bergegas pergi dengan berdecih. Apakah keluarga Ma menjadi pengkhianat dari Bei Ming Palace? Keluarga Ma di sini sepertinya mengacu pada Supreme High Palace. Hanya seorang Martial Grandmaster mencoba untuk mengambil benda itu. Dia sungguh tidak memiliki rasa takut, dan orang yang dimaksud tidak memiliki rasa takut adalah Master Supreme High Palace.
Yun Shao yang telah di luar melihat ke arah aula perjamuan yang tengah sibuk. Yun Shao mengatakan, waktu sudah berlalu beberapa saat. Semenjak Li Yi melarikan diri, tapi tidak ada pergerakan dari Supreme High Palace. Sepertinya Li Yi tidak melaporkan dirinya. Yun Shao lalu menggunakan teknik transmisi suara untuk memanggil seseorang dari dalam pavilion perjamuan. Terlihat di dalam pavilion tengah banyak sekali orang tengah mengobrol satu sama lain. Yang dituju Yun Shao adalah utusan dari keluarga Xingyang, yaitu Xingyang Ming. Xingyang Ming tiba-tiba tersentak mendapatkan transmisi suara dari Yun Shao, tapi ia tidak mengetahui jika itu adalah Yun Shao. Mendengar suara itu untuk beberapa saat, Xingyang Ming sekali lagi terkejut. Sepertinya itu adalah hal penting baginya, karena ia langsung berpamitan pada Ma Tinhe, selaku Master Sekte Supreme High Palace, dan juga Wakil Master Ma Feibei. Xingyang Ming mengatakan, jika terjadi sesuatu yang genting, jadi ia akan segera pergi. Ia meminta agar Ma Tinhe mengerti dan maafkannya. Ma Tinhe melirik ke arah Xingyang Ming, dan mengatakan, karena Xingyang Ming telah sibuk, maka ia tidak bisa menahan untuk tetap berada di sana. Seperti keluarga Xingyang yang merupakan bagian dari Das Flame Empire, Xingyang Ming pasti memiliki banyak kendala, tidak seperti Sekte Supreme High Palace yang ada di pegunungan. Xingyang Ming membungkuk dan meminta maaf sekali lagi atas kelancangannya yang pergi tiba-tiba. Secara pribadi, ia akan kembali untuk menebusnya di lain waktu. Tidak menunggu waktu lagi, Xingyang Ming langsung pergi ke suatu arah dari transmisi suara yang ia terima. Ia bergumam, suara transmisi tadi adalah teknik yang sangat kuat. Mendengar beberapa baris teknik saja sudah sangat membantunya menemukan masalah dalam mengatasi kemacetannya. Jika ia bisa menemukan seluruh tekniknya, maka ia bisa meningkat dengan pesat. Setelah beberapa waktu berlari, akhirnya Xingyang Ming tiba di ruang penyimpanan harta milik Sekte Supreme High Palace. Ia terkejut, karena terus berlari dan tiba-tiba sampai di tempat itu. Dalam hatinya mengatakan, tidak peduli bagaimana ia melihatnya. Saat ini, ia ada di tempat terlarang milik Sekte Supreme High Palace. Jika ia ketahuan ada di sana, itu akan sangat sulit untuk menjelaskan pada mereka. Tiba-tiba ada transmisi suara lagi. Suara itu mengatakan, jika ia akan memberikan metode untuk melewati penghalang. Manusia mati untuk harta dan burung mati untuk makanan. Setelah mendengarnya, Xingyang Ming tetap berusaha masuk ke dalam penghalang. Tapi dengan tubuh gemetar ia melangkahkan kakinya memasuki penghalang itu, lalu bergumam, walaupun sepertinya ada sesuatu yang salah, ia tetap harus melakukannya. Beberapa saat kemudian, ia telah tiba di dalam ruang penyimpanan, tapi ia kemudian tersadar, jika transmisi suara itu menghilang. Ia semakin khawatir, apa yang sebenarnya terjadi, dan tempat apa saat ini ia berada. Xingyang Ming terus mencoba untuk memahami situasi dan tempat saat ini ia berada. Ia bergumam, jika di luar terdapat penghalang yang aneh, tempat saat ini ia berada seharusnya adalah tempat terlarang dari Supreme High Palace. Tapi sekarang sudah terlihat kosong. Karena menyadari sesuatu yang tidak beres, Xingyang Ming memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi saat ia melarikan diri dan keluar dari dalam ruangan, ia terkejut dan berhenti. Karena di luar sudah ada Master Supreme High Palace, Ma Tinhe, wakilnya dan juga banyak orang. Ma Tinhe membentak Xingyang Ming. Berani sekali Xingyang Ming melakukan hal itu. Berani merampok Supreme High Palace. Dalam hati Xingyang Ming mengatakan, jika ia sepertinya telah dijebak. Ia mencoba untuk menjelaskan pada Ma Tinhe, jika semuanya adalah salah paham, izinkan dirinya untuk menjelaskannya. Tapi Ma Tinhe tidak mau. Ia berteriak untuk Xingyang Ming mengembalikan semua barang yang telah Xingyang Ming ambil, atau ia akan membunuh Xingyang Ming. Hanya dengan gelombang suara yang dihasilkan, telah membuat Xingyang Ming langsung memuntahkan darah. Saat tengah terdesak, tiba-tiba transmisi suara muncul lagi. Itu membimbing Xingyang Ming untuk pergi ke kanan. Ma Tinhe yang melihat Xingyang Ming telah melompat pergi meninggalkan tempat itu berkata, hanya seorang Martial Lord berusaha melarikan diri dari hadapannya. Jangan pernah bermimpi akan hal itu. Ma Tinhe melangkahkan kakinya memasuki penghalang tempat itu. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Kakinya mulai terbakar. Ma Feibei khawatir akan apa yang terjadi pada ayahnya dan menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi. Ma Tinhe mengatakan, jika formasi penghalang itu sudah dimodifikasi. Mendengar itu membuat Feibei terkejut. Dalam hati Ma Tinhe mengatakan untuk melupakan sejenak seorang Martial Lord seperti Xingyang Ming. Bahkan dirinya sendiri tidak memiliki kemampuan untuk merubah formasi penghalang itu. Dan dirinya adalah seorang Martial Grandmaster. Itu adalah alasan ia tidak bisa menempatkan seseorang untuk menjaga pavilion penyimpanan. Karena semuanya telah terjadi begitu saja, Ma Tinhe lalu memerintahkan semua orang untuk segera mencari Xingyang Ming. Jangan biarkan Xingyang Ming keluar dari Supreme High Palace. Dengan segera, semua orang mulai pergi untuk melaksanakan perintah dari Ma Tinhe. Suara dari Ma Tinhe juga terdengar menggelegar ke seluruh penjuru sekte. Ia mengatakan untuk semua murid sekte Supreme High Palace, segera temukan Xingyang Ming, bunuh dia dengan segera. Kembali pada Xingyang Ming yang telah melarikan diri. Ia benar-benar terengah-engah, ia merasa benar-benar telah dijebak dan difitnah. Tapi, jika orang yang menjebaknya bahkan tidak terdeteksi oleh Ma Tinhe, pastinya orang itu bukanlah orang biasa. Mengapa orang itu menjebaknya, dan mengapa itu harus dirinya? Tiba-tiba, ada suara yang seolah-olah mendengar isi hatinya mengatakan, karena dirinya adalah orang dari keluarga Xingyang. Tentu saja suara itu langsung menghentikan langkah Xingyang Ming. Di depannya ternyata Yun Shao telah menunggu, dan mulai mendekati Xingyang Ming. Yun Shao terus melangkah mendekati Xingyang Ming. Dari kejauhan Xingyang Ming menanyakan siapa Yun Shao, tapi tidak ada jawaban. Xingyang Ming masih menganalisa situasi dan kondisi saat ini. Ia menyadari jika Yun Shao mengetahui isi pikirannya, tapi menurutnya itu tidak penting saat ini. Suara yang ia dengar tadi adalah suara yang telah menjebaknya, dan sepertinya orang yang ada di hadapannya adalah satu-satunya orang yang telah menjebaknya. Xingyang Ming juga terkejut, karena pria yang ada di hadapannya adalah seorang Martial Master. Yun Shao mengetahui jika dirinya tengah diremehkan, karena berada di kultivasi Martial Master mengatakan, dirinya yang hanya seorang Martial Master saja sudah cukup untuk membunuh Xingyang Ming. Xingyang Ming terkejut setengah mati. Ia berteriak, bagaimana bisa Yun Shao mengetahui isi pikirannya? Dan mengapa Yun Shao menjebaknya?
Yun Shao menggunakan teknik Perception Demon Moon dengan mengatakan, lebih baik Xing Yangming tanyakan pada Xing Yang Kun yang sudah ada di neraka. Dan Yun Shao mengeluarkan tripod dan langsung membuat Xing Yangming yang sudah tidak bisa bergerak menjadi sebuah pil. Setelah mengalahkan Xing Yangming, segerombolan murid dari Supreme High Palace tiba dan melihat adanya Yun Shao di sana. Orang-orang itu menanyakan siapa Yun Shao. Apakah Yun Shao melihat seseorang yang berada di kultivasi martial lord dari keluarga Xing Yang? Yun Shao tidak menjawab dan masih menggunakan teknik Perception Demon Moon, mengatakan, jika mereka juga harus mati. Beberapa waktu sepertinya telah terlewati begitu saja. Ma Tinhei kini telah berada di tempat Yun Shao yang menghabisi Xing Yangming, dan juga murid dari Sekte Supreme High Palace. Ma Tinhei melihat mayat-mayat dari muridnya berserakan langsung gemetar menahan amarah. Ma Tinhei berteriak, jika ia bersumpah, jika ia tidak membunuh Xing Yangming, maka dirinya bukanlah seorang pria. Gak tahu aja dia, Xing Yangming udah mati jadi pil. Berpindah pada Yun Shao yang kini sudah ada di dalam kapal perangnya. Yun Shao bergumam untuk Xing Yang Kun. Jika dia telah membunuh satu orang dari Martial Flame, maka dirinya, Yun Shao, akan membunuh seluruh keluarga dari klan Xing Yang. Setelah Yun Shao kembali ke kota Martial Flame, ia langsung memasuki dunia dewa dan berlatih. Hanya dalam waktu sehari, dia akhirnya menerobos dari Martial Master menjadi Great Martial Master. Dan Yun Shao kini tengah berdiskusi dengan semua orang kepercayaannya. Komandan Xiao Qingwan terkejut, karena Yun Shao memiliki rencana untuk pergi ke kota Hingsun. Komandan Xiao Qingwan menanyakan, apakah Yun Shao berpikir untuk pergi ke keluarga Xing Yang? Kota Hingsun adalah ibu kota dari Dust Flame Empire, ditempati oleh para keluarga bangsawan Dust Flame Empire, dan juga keluarga kerajaan. Yun Shao membenarkannya, ia akan pergi untuk keluarga Xing Yang. Kakek Li sepertinya tidak setuju dengan rencana Yun Shao. Menghadapi keluarga Xing Yang saat ini adalah usaha yang sia-sia. Satu orang Martial Grandmaster dari keluarga Xing Yang telah mempermalukan kota Martial Flame sebelumnya. Walaupun Komandan Xiao Qingwan telah menjadi seorang Martial Grandmaster, mereka tidak bisa disamakan dengan keluarga Xing Yang, keluarga yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Mendengar itu, Yun Shao menanyakan, apakah keluarga Xing Yang tidak akan mendatangi kota Martial Flame jika Martial Flame tidak menyerangnya lebih dahulu? Xing Yang Kun telah menghilang untuk beberapa hari dan tidak kembali ke keluarga Xing Yang. Apakah kakek Li pikir, keluarga Xing Yang tidak curiga dan akan mendatangi kota Martial Flame untuk mencari tahunya? Saat ini, kota Martial Flame harus mengambil inisiatif. Yun Shao melanjutkan, jika ia sudah memiliki rencana, ia hanya akan membawa 11 orang. Komandan Xiao Qingwan terkejut mendengar perkataan Yun Shao, yang hanya ingin membawa 11 orang. Tidak akan sulit untuk mengumpulkan 11 orang yang berada di Martial Lord atau di atasnya, jika mereka berada di kerajaan Tianshui. Tapi mereka saat ini ada di kota Martial Flame. Walaupun mereka membawa semua orang dari kota Martial Flame, tetap tidak akan bisa melawan keluarga Xing Yang. Tiba-tiba ada orang yang datang mengatakan untuk melibatkan dirinya juga. Kedatangan orang itu mengejutkan semua orang kecuali Yun Shao. Itu adalah Mani. Mani mengatakan untuk hal yang luar biasa seperti itu, lebih baik libatkan dirinya juga. Komandan Xiao Qingwan terkejut karena Mani telah menjadi seorang Martial Grandmaster. Mani berdeci kesal. Ia menimpali jika Komandan Xiao Qingwan bisa, maka dirinya juga harus bisa. Yun Shao menoleh melihat Mani mengatakan, jika semua seperti yang ia duga dari seseorang yang telah berlatih dengan Moonbreak Scroll. Mani sudah menstabilkan kekuatannya. Walaupun Komandan Xiao Qingwan juga telah menerobos ke Martial Grandmaster, tapi dia tetap berada di bawah Mani. Dalam hati Mani merasa seperti dirinya dipermalukan layaknya anak kecil oleh Yun Shao. Komandan Xiao Qingwan mengatakan, jika ia telah banyak mempercayai kata-kata Yun Shao, sekarang mereka saat ini memiliki 2 orang Martial Grandmaster, maka mereka bisa mencobanya dengan 11 orang. Mani tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Komandan Xiao Qingwan. Ia masih terkejut hingga melotot mengetahui Yun Shao telah menjadi Great Martial Master. Mani mencoba untuk menenangkan dirinya. Harusnya, ia tidak perlu terkejut lagi. Bahkan ia sudah melihat Yun Shao bertarung dengan seorang Martial Grandmaster. Kakek Li masih tidak setuju dengan itu. Walaupun mereka berdua telah menerobos, tapi mereka masih belum stabilkan kekuatannya. Bagaimana bisa menghadapi Martial Grandmaster yang telah berpengalaman milik keluarga Xing Yang? Tiba-tiba, ada orang lagi yang datang meminta untuk dilibatkan dalam rencana itu. Dan ternyata itu adalah Master Sekte Sky Lotus, Neng Fei Chen. Master Neng berterima kasih atas pil yang telah Yun Shao berikan. Yun Shao memberikan selamat pada Master Neng karena telah menerobos. Kakek Li benar-benar tidak menyangka. 3 orang yang berada di Martial Grandmaster ada di hadapan matanya berkumpul. 3 orang kuat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya sekarang ada di hadapannya. Dan lagi, mereka semua membalas serta menghormati cucunya. Itu sungguh luar biasa. Yun Shao berterima kasih atas bantuan Master Neng. Ia akan meminta pertolongan kali ini juga pada Master Neng. Master Neng dengan hormat meminta Yun Shao tidak mengatakan hal seperti itu. Sekte Sky Lotus telah bersedia bergabung dengan Martial Flame, maka mereka tentu berada di bawah bimbingan Yun Shao. Yun Shao seperti lega mendengarnya, dan ia mulai menjelaskan apa yang harus dilakukan. 3 orang Martial Grandmaster, kakeknya, ayahnya, wakil Master Sekte Sky Lotus, Jimeng, Hong Bin, dan Yi An. Dengan 11 dari mereka, dirinya akan melakukan 12 Capital Redefine Thunder. Wani dan kakek Li sepertinya tidak mengetahui, dan tidak pernah mendengar teknik itu. Mengapa harus menggunakan 12 orang untuk melakukannya? Tapi berbeda dengan Guru Luo, ia terkejut tapi tidak mengatakan apapun. Yun Shao menjelaskan, itu hanya sebuah array yang memanggil petir, dan kekuatan yang dihasilkan berdasarkan orang-orang yang melakukannya. Jika yang melakukannya adalah orang yang berada di Martial Sovereign, itu akan menghasilkan kekuatan yang maha dahsyat mengguncang dunia. Bahkan orang dengan tubuh immortal jika terkena serangan petir itu akan menjadi debu. Semua orang terkejut mendengarnya. Setelah semua diskusi selesai, kini mereka telah bersiap di dalam kapal perang. Dan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan teknik itu adalah 6 jam, yang mana waktu itu juga adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota Higsun. Yun Shao, yang tengah duduk dipandangi oleh Guru Luo yang ada di hadapannya. Karena merasa tidak nyaman, Yun Shao menanyakan, apa yang terjadi? Apakah ada yang tidak dimengerti oleh Guru Luo tentang tekniknya? Guru Luo tidak mengatakan apapun. Untuk sejenak ia memandangi langit, yang kemudian mengatakan,
Seharusnya Yun Shao telah mengetahui apa yang ia pikirkan. Bisakah Yun Shao mengatakan bagaimana Lord Gu Feiang? Yun Shao masang wajah tidak senang tapi tidak ia tampakkan pada Guru Luo. Ia mengatakan, jika Gu Feiang adalah sampah, menjadi orang yang berada di peringkat 3 dalam daftar, apa juga gunanya mendapatkan julukan militer breaker? Menjadi seorang refiner tingkat 9, menjadi seorang yang dihormati, itu tidak penting. Di mata Yun Shao, semua julukan dan semua yang ada pada Gu Feiang tidak berguna sama sekali. Gu Feiang telah menipu banyak gadis polos seperti Guru Luo untuk terus memikirkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Apakah itu pantas? Guru Luo meminta untuk Yun Shao tidak mengatakan hal semacam itu tentang Gu Feiang. Katakan saja, selama Gu Feiang baik-baik saja, ia merasa hari-harinya akan baik-baik juga. Yun Shao terdiam sejenak dan mengatakan, ia rasa Gu Feiang baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu membuat Guru Luo merasakan kesejukan yang sangat dingin menyirami tubuhnya yang sangat kehausan. Yang kemudian ia meneteskan air mata bahagia tanpa ia sadari. Guru Luo berterima kasih pada Yun Shao karena telah memberitahukan padanya keadaan Gu Feiang. Guru Luo yang bahagia itu mengusap air matanya. Melihat Guru Luo yang seperti itu, Yun Shao membatu dan menanyakan dalam hatinya, di saat seperti ini, apa yang harus ia katakan? Tiba-tiba saja Guru Luo mendekat dan memeluk Yun Shao dengan sangat erat dan bahkan membenamkan wajah Yun Shao di antara Gunung Semeru. Dengan lembut Guru Luo mengatakan untuk Yun Shao memberitahunya kabar dari Gu Feiang. Yun Shao yang menahan nafas di antara Gunung Semeru dengan sesak memanggil Guru Luo. Ia mengatakan, jika saat ini bukanlah saatnya untuk membicarakan tentang hal itu. Ia berjanji akan memberitahu Guru Luo setelah semuanya selesai. Mendengar kata-kata itu membuat Guru Luo tersadar. Pupil matanya melebar dan dengan segera ia melepaskan Yun Shao dari pelukannya. Guru Luo dan Yun Shao saling tatap yang menyebabkan kecanggungan yang luar biasa di antara mereka. Guru Luo berbalik arah menahan malu. Dalam hatinya mengatakan, jika ia menjadi bukan dirinya untuk sesaat. Mencoba untuk menutupi rasa malunya, Guru Luo berteriak untuk Yun Shao berjanji padanya. Setelah mereka kembali dan menyelesaikan urusan mereka, Yun Shao harus mengatakan semua pada dirinya. Jangan pernah melupakannya. Dan juga Yun Shao masih memiliki hutang padanya untuk menampilkan permainan Guangling. Yun Shao tertawa mengatakan, mengapa Guru Luo tidak menunggu saja untuk Gu Feiang memainkannya di masa depan? Dalam hati Yun Shao kesal, karena itu menjadi semakin bermasalah. Ia tidak bisa mengatasi wanita. Perkataan Yun Shao membuat Guru Luo menjadi semakin salah paham. Ia menanyakan apakah Gu Feiang akan datang sendiri memainkan untuknya. Apakah itu benar? Yun Shao berdaham mengatakan, jika ia tidak tahu tentang hal itu, tapi ia akan menanyakan langsung pada Gu Feiang nantinya. Dengan bersinar-sinar, Guru Luo berterima kasih pada Yun Shao. Yun Shao yang melihat tingkah Guru Luo membuatnya semakin sakit kepala. Ia meminta Guru Luo tidak melakukan hal seperti itu lagi. Yun Shao meminta untuk Guru Luo kembali ke kapal perangnya dan membiasakan diri dengan array yang akan mereka gunakan untuk menyerang keluarga Xingyang. Karena sudah merasa lega, Guru Luo tersenyum mengatakan apakah Gu Feiang sendiri yang mengajarkan teknik itu pada Yun Shao. Itu adalah salah satu dari 3 Supreme Array milik Heavenly Night Palace yang pernah ia tempati. Walaupun masternya dulu tidak pernah mengizinkan dirinya untuk menggunakannya, gurunya memberikan gambaran teknik itu di otaknya. Yun Shao dan Guru Luo terus membicarakan beberapa hal tentang tekniknya, dan kapal perang mereka terus bergerak memasuki wilayah Hixon City. Tidak lama, kapal perang mereka telah sampai di atas kota Hixon City, yang merupakan ibu kota dari Dust Flame Empire. Komandan Xiao Qingwan mengatakan, jika mereka perlu memikirkan cara, jika mereka terbang langsung ke kota, maka mereka pasti akan menarik perhatian monster tua dari kuil tetua terhormat. Kuil tetua terhormat adalah tempat keluarga kekaisaran yang menyimpan para ahli mereka. Sejauh yang ia tahu, ada lebih dari 30 dari mereka, dan kekuatan Martial King adalah persyaratan minimum untuk bergabung. Bagaimanapun, kuil terhormat berada di bawah komando langsung keluarga kekaisaran, dan tidak menerima perintah dari siapapun. Selain melayani keluarga kekaisaran, anggotanya juga bertanggung jawab atas keamanan kota kekaisaran. Tidak ada yang bisa memerintah mereka. Dan selama kota kekaisaran tidak terancam, dan Dust Flame Empire tidak memberikan perintah, maka mereka tidak akan menyerang bahkan jika 4 keluarga besar dimusnahkan. Yun Shao menimpali, di sana juga ada orang kuat yang tidak bisa mereka hadapi untuk saat ini. Yun Shao mulai melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya, dan susunan array yang diukir pada 12 kapal mulai aktif. Dengan array itu, kapal perang berubah menjadi transparan, dan hal itu membuat mereka benar-benar seperti menyatu dengan langit. Yun Shao mengatakan, jika itu hanya seni mistik siluman yang tidak bisa bertahan lama, dan tidak bisa menipu semua orang. Tapi itu bisa memperjelas bahwa mereka tidak akan membuat masalah di tempat umum. Sebaiknya mereka segera pergi menuju ke kediaman keluarga Xingyang. Yun Shao melihat ke arah bawah dan bergumam dalam hatinya, bahwa beberapa orang kuat telah datang menilai mereka semenjak ia dan yang lainnya mendekati kota Haixan. Tapi untungnya, mereka hanya penasaran, dan beberapa dari mereka menghilang setelah mengamati sejenak. Pada akhirnya, hanya tinggal 2 dari mereka yang mengamati. Yun Shao mengeluarkan benda yang ia curi dari Sekte Supreme High Palace, dan dalam hatinya mengatakan untuk kedua orang yang sama saat ini masih mengamati dirinya untuk melihat sesuka hati mereka. Dengan benda itu, sebagai inti array, tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh Supreme High Palace untuk membersihkan namanya. Di sini, Yun Shao akan membuat seolah-olah yang menyerang keluarga Xingyang adalah Sekte Supreme High Palace. Berpindah di aula umum keluarga Xingyang, terlihat kepala keluarga saat ini, Xingyang Yi, mondar-mandir bingung gelisah. Selama beberapa terakhir, dia merasa gelisah ketika bermeditasi. Dengan basis kultivasinya saat ini, ia tidak akan merasakan sesuatu tanpa alasan. Ia menanyakan pada kepala pelayan Xingyang Cheng, apakah tidak ada kabar tentang Xingyang Kun yang pergi ke kota Martial Flame. Xingyang Cheng membenarkannya, belum ada kabar tentang Xingyang Kun yang kembali dari kota Martial Flame. Xingyang Yi mengatakan, jika seharusnya dia sudah kembali sekarang, meskipun dia hanya seorang Martial Grandmaster bintang 1, tapi dia masihlah seorang Martial Grandmaster, dan juga dia memiliki senjata artefak Suan. Walaupun dia gagal, seharusnya ia tetap bisa kembali. Kota Martial Flame hanyalah kota kecil di Tianshui, tidak mungkin ada seorang yang bisa mengalahkannya. Xingyang Cheng menimpali, kemungkinan Xingyang Kun tiba-tiba memiliki masalah mendesak untuk dihadiri di tempat lain.
Sepertinya Xing Yangyi tidak menyukai Xing Yang Kun. Ia mengatakan, jika pewaris keluarganya telah meninggal, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang lebih penting. Tapi, ia menghentikan mondar-mandirnya meneruskan. Bagus jika Xing Yangyi telah mati. Akan lebih baik jika yang lainnya juga mati, sehingga cucunya bisa memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari keluarga Xing Yang. Xing Yang mengatakan, walaupun begitu, Xing Yangyi adalah keturunan langsung penatua, dan jika itu diketahui oleh penatua, maka Xing Yang belum menyelesaikan kata-katanya langsung disela oleh Xing Yangyi. Justru itulah alasan mengapa ia mengirim Xing Yang Kun untuk mencari kebenaran dan membawa si pembunuh kembali ke penatua. Ia telah mengirim seseorang untuk membawa surat ke Sekte Jutian. Setelah ia beritahu tentang apa yang terjadi, dan balasan suratnya adalah, penatua sedang dalam pengasingan, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar. Makanya keluarga Xing Yang harus menangkap pembunuh Xing Yangyi segera. Ketika penatua keluar dan mengetahui bahwa keturunan langsungnya dibunuh, bahkan dirinya Xing Yangyi tidak akan mampu menahan amarah penatua. Xing Yang menimpali, apakah mereka harus mengirim seseorang lagi ke Martial Flame? Xing Yangyi mengatakan jika bukan hanya Xing Yangyi yang mati, tapi ada juga dari keluarga Cheng, yaitu Cheng Feizi. Meskipun Cheng Feizi bukanlah orang yang penting dalam keluarganya, dia masihlah berasal dari keluarga Cheng. Keluarga Xing Yang tidak bisa menjadi satu-satunya yang mencari si pembunuh. Xing Yangyi meminta Xing Yang Cheng memberitahu keluarga Cheng dan cari tahu bagaimana reaksi mereka. Setelah membicarakan tentang Xing Yang Kun yang belum kembali, kini mereka beralih topik membicarakan tentang Xing Yang Ming yang bahkan belum kembali dari Sekte Supreme High Palace. Xing Yang membenarkannya. Xing Yang Ming masih belum kembali hingga saat ini. Xing Yangyi terdiam sejenak. Ia meneruskan, jika ia memiliki perasaan yang tidak enak, ia merasakan samar-samar ada hubungannya antara dua hal itu. Menghilangnya Xing Yang Kun dan juga Xing Yang Ming. Tapi ia tidak bisa menemukan titik penghubung antara kedua hal itu. Tiba-tiba Xing Yangyi merasakan ada sesuatu bahaya yang mendekat. Benar saja, serangan petir menghujam tempatnya berdiri. Tapi untung saja ia masih bisa menghindari. Dengan segera Xing Yangyi pergi untuk memeriksa apa yang terjadi dan berteriak. Siapa yang berani melakukan itu pada kediaman Xing Yang? Setibanya di luar, ia melihat sebuah kawah yang sangat besar terbentuk di halaman kediaman Xing Yang. Kilatan listrik berhamburan dari dalam kawah tersebut. Xing Yangyi menyadari, jika itu adalah energi dingin ekstrim dari Supreme High Palace. Xing Yangming benar-benar terkejut setengah mati tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Ia mencoba mencerna semuanya. Ia menarik nafas guna memperhitungkan semuanya. Ia berpikir, jika di seluruh Dust Flame Empire hanya Sekte Supreme High Palace yang memiliki energi dingin yang ekstrim. Tapi, energi yang ada sekarang sangatlah murni. Bahkan Ma Tinhe, atau ketua Sekte Supreme High Palace, mungkin tidak memiliki yang semurni itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Xing Yangming sedang dalam masalah? Xing Yangyi menongak ke langit dan anggota keluarga Xing Yang lain berkumpul di sekitarnya. Xing Yangyi berteriak untuk orang yang melakukan itu segera keluar dan menunjukkan diri. Jika mereka berani melakukan sesuatu, maka harus berani bertanggung jawab. Tiba-tiba, busur listrik bermunculan di langit. Mereka muncul dari udara tipis. Secara bertahap mereka berkumpul di atas kediaman keluarga Xing Yang. Xing Yangyi masih berteriak untuk siapapun keluar. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Xing Yang? Tapi Xing Yangyi menyadari, jika itu bukan hanya sekedar provokasi, itu adalah serangan. Xing Yangyi masih mendongak ke arah langit mengatakan dalam hatinya, itu adalah kekuatan petir es yang luar biasa. Jika sambaran petir yang kuat itu menghujam kediamannya, itu akan meledakkan kediaman Xing Yang hingga menjadi debu. Tapi tiba-tiba, Xing Yangyi terkejut. Ia berteriak jika ia telah merasakan kehadiran mereka, dan meminta mereka semua untuk keluar. Xing Yangyi mengeluarkan tekniknya untuk menyerang ke arah datangnya keberadaan seseorang. Berpindah pada Yun Shao yang juga bersiap. Ia mengatakan, akhirnya Xing Yangyi menemukan dirinya dan yang lainnya. Tapi setelah itu apa? Yun Shao melakukan segel tangan, dan 11 orang di kapal perang berbeda melakukan gerangat tangan yang sama dengan Yun Shao. Terlihat seperti kubangan air, namun bukan air, melainkan kubangan petir mulai terbentuk. Terlihat juga sebuah batu seukuran telapak tangan melayang di udara. Yun Shao berteriak untuk mereka menyerang sekarang juga. Tiba-tiba, energi yang luar biasa besar dan ganas berubah menjadi sambaran petir yang jatuh dari langit menghujam tanah. Semua orang dari keluarga Xing Yang benar-benar tersapu oleh sambaran petir. Dalam sekejap mata, semua bangunan dari kediaman keluarga Xing Yang hancur. Mansion yang telah berdiri selama berabad-abad benar-benar diselumuti ledakan awan debu dan asap. Ketika asap memudar, semua orang dari keluarga Xing Yang masih berdiri hanya diam terbisu. Karena mereka melihat sekelilingnya menghilang. Semua orang merasa jika untungnya serangan dari Patriark Xing Yangyi telah melawan sebagian besar kekuatan itu. Jadi meskipun bangunannya hancur, masih ada beberapa yang bisa selamat. Tapi hampir semua anggota cabang dan juga pelayan serta wanita juga anak-anak menghilang. Xing Yangyi, yang masih bisa berdiri walaupun bajunya telah compang-camping mencoba untuk melawan. Ia melesat menuju langit dan berteriak. Siapa? Para bajingan yang berani menyerang kediaman keluarga Xing Yang. Tidak peduli siapa mereka, ia bersumpah akan membunuh mereka hari ini. Xing Yangyi yang telah dipenuhi luka itu berteriak pada para tetua dari keluarga Xing Yang untuk menyerang bersamaan. Keluarga Xing Yang harus memusnahkan orang yang telah menyerang keluarga Xing Yang. Para tetua keluarga Xing Yang bergegas terbang ke langit untuk melawan. Tapi saat mereka sudah ada di atas, mereka tidak bisa melihat apapun di sana. Hanya ada kapal-kapal perang kosong di sana. Xing Yangyi benar-benar tidak tahu di mana mereka semua. Tiba-tiba, ada seorang tetua berteriak dengan suara lantang menatap batu yang seukuran telapak tangan. Tetua itu mengatakan, jika tingkat batu itu sangat tinggi, setidaknya batu itu adalah objek tingkat 7. Xing Yangyi menoleh untuk melihat batu itu dengan tidak percaya. Sementara itu, sekitar 100 mil jauhnya di luar kota Haixan, sebuah kapal perang meluncur di langit menuju kota Martial Flame. Terlihat orang-orang di kapal sangat bersemangat dan tidak percaya bahwa mereka baru saja menyerang keluarga Xing Yang dengan petir. Itu adalah perbuatan gila. Sehingga mereka menganggap bahkan keluarga aristokrat super dengan sejarah ribuan tahun akan berpikir 2 kali sebelum mereka melakukannya. Setelah kegembiraan, kakek Li mengatakan pada Yun Shao, ia berpikir bahwa keluarga Xing Yang benar-benar gila sekarang.
Meskipun mereka tidak akan melacak pelakunya dengan cepat, tapi setidaknya Martial Flame harus bersiap untuk pertempuran selanjutnya. Pembalasan mereka pasti akan menyapu kota Martial Flame seperti air bah. Yun Shao menimpali. Apakah kakek Li mengatakan balas dendam? Ekspresi ganas Yun Shao muncul di wajahnya. Ia meneruskan, lebih baik mereka saksikan saja. Apakah keluarga Xingyang masih bisa pulih setelah itu? Tapi Yun Shao tiba-tiba memperingatkan mereka semua untuk berhati-hati. Ada seseorang kuat di depan mereka. Peringatan Yun Shao membuat semua orang terkejut dan panik. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan jika Yun Shao sangat baik. Bagaimana Yun Shao bisa menemukannya? Tiba-tiba sebuah ruang udara terbuka di langit, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan janggut putih, yang berbaring terlentang di udara dan menatap Yun Shao. Tapi kemudian ia sedikit terkejut, tidak percaya. Ia mengatakan, apakah Yun Shao benar-benar hanyalah anak berusia 15 tahun? Semua orang Yun Shao sangat waspada. Mereka tidak merasakan aura dari lelaki itu sama sekali. Universal Detect mereka menembusnya seolah-olah tidak ada orang di depannya. Jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan tahu bahwa ada seorang di hadapan mereka. Mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, yang membuat mereka semua semakin gugup. Yun Shao lalu menyebutkan tingkat kultivasi dari orang itu, bahwa orang itu berada di Martial Emperor. Mendengar tingkat kultivasi orang itu membuat semua orang terkejut. Sang ahli mengitari Yun Shao merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin Yun Shao yang berusia 15 tahun sudah menjadi seorang refiner tingkat 4 atau tingkat 3? Tapi sepertinya Yun Shao berada di tingkat 4. Sangat menarik. Sedangkan orang-orang yang ada di kapal masih sangat waspada. Yun Shao dengan senyum mengatakan jika dirinya seorang refiner tingkat berapapun bukan urusan sang ahli. Jadi mengapa ini menyangkut sang ahli? Ia dan rekan-rekannya sedang terburu-buru, jadi biarkan dirinya lewat. Sang ahli menimpali, apakah Yun Shao benar-benar sedang terburu-buru? Apakah Yun Shao takut jika keluarga Xingyang akan mengejar mereka? Sang ahli itu masih melayang sambil berbaring dengan malas. Ia melanjutkan, jika yang terkuat di antara Yun Shao dan yang lainnya hanyalah seorang Martial Grandmaster bintang 3. Dan dari apa yang ia lihat, para Martial Grandmaster masih baru-baru saja menerobos. Sang ahli melicikan lidah mengatakan, jika anak muda zaman sekarang memang bodoh. Yun Shao masih tidak peduli mengatakan sekali lagi, bahwa ini adalah urusannya, dan mengapa menyangkut sang ahli dengan nada sedikit tinggi. Yun Shao meminta untuk sang ahli itu menyingkir dari jalannya. Sang ahli membeku seketika. Ia tidak berharap Yun Shao berbicara dengan nada seperti itu. Wajah sang ahli tiba-tiba menjadi gelap. Ia tidak tahu bagaimana bisa Yun Shao memiliki kepercayaan diri seperti itu. Apa latar belakang Yun Shao sebenarnya? Dengan aura intimidasi mengalir keluar, sang ahli mengatakan, itu tentu menjadi perhatiannya. Tikus kecil seperti mereka baru menyerang seorang di Haixun City. Apakah Yun Shao pikir, dirinya yang terkuat di Haixun City hanya menjadi sebuah hiasan saja? Dan sekarang Yun Shao mengatakan jika itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Apakah Yun Shao tahu siapa dirinya? Semua orang yang merasakan tekanan dari aura yang dikeluarkan sang ahli tentu terkejut. Dengan tatapan tajam, sang ahli itu mengatakan, jika Yun Shao pastilah seorang mata-mata. Seorang mata-mata yang dikirim oleh Kekaisaran Sky Fragrant atau Kekaisaran Wooden Sun. Yun Shao melangkah mendekati sang ahli mengatakan, apa yang sebenarnya sang ahli inginkan? Ia tahu sang ahli tidak sedang ingin mencoba menangkap mereka. Atau sang ahli tidak akan banyak bicara. Dan ia juga, rekannya jelas-jelas bukan tandingan sang ahli. Mengapa sang ahli tidak mengatakan saja apa yang sang ahli inginkan? Sang ahli tertawa terbahak-bahak mengatakan, jika benar-benar menghebat waktu ketika berbicara dengan seorang yang pintar. Dengan senyuman licik, sang ahli berdeham melanjutkan, jika ray yang Yun Shao gunakan di atas keluarga Xingyang cukup menarik, meskipun bukan apa-apa baginya, ia merasa beberapa bagian tidak terlalu buruk. Jadi biarkan ia melihatnya. Sang ahli masih mengelak jika ia tentu tidak menginginkannya, karena itu benar-benar bukan apa-apa baginya, itu hanya sekedar menarik saja baginya. Yun Shao yang melihat tingkah sang ahli tentu mencibir dalam hatinya. Ini adalah salah satu dari 3 susunan pamungkas kuil Shen Xiao, yang diturunkan sejak zaman kuno. Pada kekuatan maksimumnya, itu dapat menarik petir Brahma, yang bahkan dapat menghancurkan kota suci. Sang ahli hanya seorang Martial Emperor, tapi sang ahli mengklaim bahwa itu bukan apa-apa. Yun Shao masih menantang dalam hatinya, sampai kapan sang ahli itu akan masang postur sombongnya. Yun Shao berpura-pura merasa lega dengan santai mengatakan, apakah menurut sang ahli ray itu menarik? Tapi sebelum ia dan rekannya keluar, Master Istana memberitahukan padanya bahwa itu adalah rahasia sektinya, dan memintanya untuk tidak membocorkan pada orang lain. Jika ia memberikannya pada sang ahli, ia dan rekannya akan dihukum berat saat kembali. Yun Shao di sini berpura-pura menjadi salah satu bagian dari suatu sekte. Sang ahli terkejut mendengar Master Istana. Ia bertanya dengan curiga, berasal dari sekte manakah Yun Shao berasal? Mengapa ia belum pernah mendengar sekte manapun yang memiliki ray menarik petir seperti itu? Yun Shao menjawab ragu jika ia tidak bisa mengatakan hal itu. Karena sektenya masih sangat baru di Dust Flame Empire, dan akar sektenya masih sangat dangkal untuk dibandingkan dengan sekte dengan sejarah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Jika orang lain mengetahui bahwa ia baru saja menyelinap menyerang keluarga Xingyang, itu akan membawa bencana besar bagi sektenya. Sang ahli itu dengan cepat melewati semua sekte baru di kepalanya. Dengan segera beberapa target mencurigakan muncul. Ia menanyakan, bagaimana ia tahu bahwa Yun Shao sedang tidak berbohong? Jika ia membiarkan Yun Shao pergi, tetapi ternyata Yun Shao adalah mata-mata yang dikirim oleh kedua kerajaan tadi yang ia sebutkan. Itu akan membuatnya menjadi bahan tertawaan semua orang. Mendengar itu, Yun Shao langsung mengurutkan keningnya mengatakan, sebenarnya, mungkin bagi dirinya untuk memberikan array itu pada sang ahli. Seperti pepatah yang mengatakan, uang membuat kuda betina pergi. Jika sang ahli bisa memberikan kompensasi, ia bersedia dihukum ketika ia dan rekannya kembali. Yun Shao lalu meminta persetujuan rekan-rekannya. Mendengar Yun Shao yang tiba-tiba meminta persetujuan mereka, membuat Komandan Xiao Qingwan dan yang lainnya terkejut. Tapi mereka langsung mengangguk membenarkannya. Komandan Xiao Qingwan mulai ikut berakting mengatakan, jika ia kehilangan ray itu, Master Istana pasti akan menghukum dengan keras ketika ia kembali. Tentu Guru Luo tidak mau ketinggalan. Ia berpura-pura mengatakan,
jika ia menggigil setiap kali memikirkan energi dingin yang ekstrim itu. Jika disuntikkan ke dalam tubuh, ia pikir ia tidak akan bisa menyingkirkannya selama sisa hidupnya. Terakhir kali ketika Zhang San keluar untuk sesuatu tugas dan kehilangan senjata mistik, dia dipukuli dengan sangat serius oleh Master Istana hingga butuh waktu 1 tahun agar pulih. Kakek Li juga menambahkan, itu benar, kecuali mereka bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai, maka mereka akan menyerahkan area itu, bahkan jika mereka harus mati. Yun Shao berdeham dengan wajah berseri-seri mengatakan, sekarang seharusnya Sang Ali sudah mendengarnya. Bukannya ia tidak ingin memberikan area itu, tapi ia memiliki ketakutan. Sebagai seorang yang berada di Martial Emperor, Sang Ali hanya perlu memberikan sesuatu yang Sang Ali anggap sampah pada mereka. Sang Ali langsung kena mental. Ia tidak tahu logika seperti apa yang dikatakan oleh Yun Shao. Ia mendatangi mereka untuk merampok. Hanya saja ia tidak bisa melakukannya secara terbuka karena situasinya. Bagaimana bisa mereka begitu bodoh? Mereka tahu dirinya adalah seorang Martial Emperor, namun mereka masih mau bernegosiasi. Yun Shao dengan nada mengejek mengatakan, sebagai seorang Martial Emperor, Sang Ali tidak berpikir untuk merampok dirinya dan rekannya bukan? Yun Shao mengerutkan keningnya dengan tatapan curiga. Perkataan Yun Shao membuat Sang Ali menyerah merampok Yun Shao dan yang lainnya. Jika orang lain tahu bahwa ia merampok sesuatu dari sekelompok junior, termasuk seorang yang berusia 15 tahun, maka ia tidak akan bisa tinggal di Das Flame Empire lagi. Sang Ali berdeham yang kemudian dengan tatapan marah mengatakan, menurut Yun Shao, siapa dirinya? Dirinya adalah Zhu Jin. Merampok sesuatu dari sekelompok junior seperti Yun Shao itu sangat konyol. Ia hanya melihat area itu menarik, dan ia akan membuangnya setelah melihatnya. Apakah Yun Shao pikir seorang Martial Emperor yang perkasa akan melakukan penelitian yang mendalam tentang hal tingkat rendah seperti itu? Bagaimanapun, ia tidak akan mengambil begitu saja dari Yun Shao tanpa membayar. Ini adalah kesempatan dan takdir Yun Shao bisa bertemu dengannya. Ia akan memberikan sesuatu yang baik bagi Yun Shao, yang dapat Yun Shao gunakan selama sisa hidup Yun Shao. Rekan-rekan Yun Shao semua berteriak keinginan masing-masing dan bahkan mengeluarkan tangan-tangan mereka tanda meminta. Ada yang meminta senjata mistik, pil obat, zirah lengkap dan banyak lagi. Mendengar semua orang yang ribut membuat Yun Shao panik dan berteriak pada Zhu Jin bahwa rekan-rekannya adalah orang idiot, dan ia hanya menginginkan 200 Primordial Stone tingkat atas. Zhu Jin mengeluarkan pedang mengatakan beraninya Yun Shao bermain-main dengannya. Akhirnya, tawar-menawar harga terjadi. Tentu, dalam hal tawar-menawar tidak ada yang selicik Yun Shao. Siapapun akan kalah jika berurusan dengan Yun Shao. Dalam hati Zhu Jin mengatakan, jika dirinya adalah seorang Martial Emperor yang perkasa, ia tidak percaya telah membuang begitu banyak waktu berbicara omong kosong dengan Yun Shao. Jika bukan karena fakta adanya kehadiran orang di sekitar, ia akan membunuh Yun Shao dan yang lainnya. Tapi sekarang, seseorang sedang mengawasinya, dan jika menyebar, seluruh dunia akan tahu dan menertawakan dirinya. Zhu Jin mengeratkan giginya kuat-kuat mengatakan untuk Yun Shao tidak mendorongnya terlalu jauh, dan sebutkan saja harga yang Yun Shao inginkan. Yun Shao dalam hatinya mengatakan jika ia tahu, Zhu Jin takut dengan orang-orang yang sedang mengawasinya. Yun Shao mengangkat 3 jarinya mengatakan, 300.000 Primordial Stone tingkat atas, atau Zhu Jin bisa membunuhnya dan rekan-rekannya sekarang juga. Zhu Jin benar-benar terkejut hingga mengempis terbang tidak percaya. Dalam hatinya mengatakan, walaupun ia mampu membayar 300.000, masih menyakitkan baginya untuk membayar sekaligus. Tetapi jika memikirkan susunan area yang bisa menarik petir, hatinya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengolah teknik kultivasi tipe petir yang sangat langka dan sulit untuk dikultivasikan. Namun jika ia bisa menarik petir kapan saja, ia yakin kultivasinya akan mengalami peningkatan besar. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan area itu. Zhu Jin akhirnya menyerah. Ia memberikan 300.000. Tapi jika ia menemukan sesuatu yang salah pada areanya atau tidak sepadan dengan harganya, Yun Shao akan merasakan kemarahannya. Zhu Jin langsung melemparkan sekantung penyimpanan. Sedangkan Yun Shao melemparkan formasi area pada Zhu Jin. Zhu Jin melihat dengan cermat dan berbinar-binar. Ia lalu menyimpannya dengan penuh semangat. Zhu Jin mengatakan jika itu baik-baik saja dan sangat menarik. Zhu Jin berpesan untuk Yun Shao jaga diri baik-baik, karena baru saja Yun Shao memberi keluarga Xingyang penghinaan yang besar. Jangan pikir Yun Shao bisa bersembunyi dari semua orang. Das Flame Empire tidak sebesar yang Yun Shao pikirkan. Yun Shao tersenyum mengatakan, ia akan melakukannya. Itu pun jika keluarga Xingyang masih memiliki kekuatan untuk melakukannya. Yun Shao berterima kasih atas kompensasi yang diberikan Zhu Jin dan berpamitan pergi. Yun Shao dan rekan-rekannya langsung tancap gaspol pergi meninggalkan Zhu Jin. Kembali di kediaman keluarga Xingyang, pria Xingyang Yi dan sekelompok tetua sedang melihat giok gelap. Seorang tetua mengatakan pada Xingyang Yi, apakah mereka harus mengambil ke-12 kereta itu terlebih dahulu? Karena sepertinya, batu itu mengandalkan ke-12 kapal untuk mengoperasikannya. Xingyang Yi membenarkannya, batu itu harusnya menjadi kunci untuk menemukan pelakunya. Para pelaku seharusnya melarikan diri sebelum mereka bisa membawanya. Ia akan menemukan pelaku dengan mudah menggunakan batu itu. Wajah Xingyang Yi muram dalam hatinya mengatakan, bahkan jika pelaku ditemukan dan dipotong menjadi ribuan keping, penghinaan yang keluarga Xingyang terima tidak akan hilang. Dia yakin bahwa seluruh kekaisaran akan membicarakan keluarga Xingyang esok hari. Dan banyak orang yang akan menertawakan dan mengolok-olok keluarga Xingyang. Memikirkan hal itu membuat Xingyang Yi kesal dan mengepaskan tangannya. Dan secara tidak sengaja, tangannya menghantam salah satu kapal perang yang ada di sana. Tiba-tiba, kapal itu bersinar terang dengan cahaya putih. Terang seperti hangus di bawah panas tinggi. Kemudian kapal perang yang lain ikut menyala. Mereka melayang di udara seperti 12 benda cahaya menerangi segala sesuatu dalam jarak ratusan meter di sekitar mereka. Xingyang Yi memiliki firasat buruk di hatinya. Sementara itu, giok gelap sepertinya merasakan sesuatu dan mulai berubah menjadi transparan. Sementara pancaran energi dingin yang ekstrim keluar dari giok itu dan membekukan udara. Xingyang Yi melihatnya berteriak jika itu buruk. Tetua yang lain mengatakan, jika kapal perang itu akan meledakkan diri sendiri. Xingyang Yi mengatakan, jika ia bisa menahan ledakan energi dari 12 kapal perang itu, tapi tidak dengan giok itu. Xingyang Yi langsung tersadar dari melamunnya dan berteriak pada semua orang.
Untuk melindungi semua anggota keluarga, ia berteriak untuk keturunan keluarga Xinjiang bergegaslah pergi untuk menyelamatkan hidup. Dan seketika, ledakan energi dingin terpancar di udara dan merambat ke tanah membukukan semuanya. Cahaya biru yang melahap semua cahaya dan kekuatan lainnya tidak mengeluarkan suara apapun. Tetapi itu memberikan semua orang perasaan hampa, seolah-olah dunia telah berakhir. Berdesir suara samar-samar dari Yun Xiao yang berbunyi. Paman Chen Daseng, bisakah kau melihatnya? Walaupun ia tidak bisa membawa Paman Chen Daseng kembali, tapi ia bisa membantu Paman Chen Daseng menghancurkan mereka semua. Kembali pada Zhu Jin, yang melihat ke arah perginya kapal yang Yun Xiao menghilang. Zhu Jin merasa aneh. Apakah benar Yun Xiao berasal dari Supreme High Palace? Sambil mengerutkan kening, Zhu Jin berpikir sejenak. Energi yang bocor dari bocah itu barusan memang tipe dingin yang ekstrim. Dan begitu pula petir yang mereka tarik. Selain itu, di antara sekte yang baru didirikan selama beberapa tahun, hanya Supreme High Palace yang memiliki kekuatan itu. Tapi, Zhu Jin merenungi lagi. Tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Ia penasaran, mengapa Supreme High Palace ingin memulai permusuhan dengan keluarga Xinjiang. Tiba-tiba ada suara yang tertawa kecil memanggil Zhu Jin dengan sebutan Old Prick. Suara itu mengatakan, jika ia dapat melihat Zhu Jin baru saja menipu sesuatu yang baik dari seorang junior. Zhu Jin menoleh dan berteriak jika itu bukan urusannya. Orang yang bersuara tadi bernama Audija. Zhu Jin meminta Audija untuk keluar. Ketua Audija tentu keluar. Ia mengatakan, jika ray petir itu bisa menarik kilat setidaknya adalah harta karun tingkat 6. Tapi Zhu Jin hanya membayar dengan harga 300.000 primordial stone tingkat tinggi. Apakah bisa dirinya juga mendapatkan penawaran seperti itu? Audija terus mengejek Zhu Jin. Karena kesal, Zhu Jin meminta untuk Audija pergi. Sembari mengacungkan jari tengahnya, Zhu Jin meneruskan, jika Audija mengatakan omong kosong lagi, ia akan mencabut lidahnya sekarang juga. Audija juga marah dengan menyisingkan bajunya mengatakan, apakah ia pikir, ia tidak berani? Tiba-tiba ia menghentikan ucapannya. Zhu Jin dalam hatinya mengatakan, apakah ia benar-benar menakuti Audija? Saat ia sedang bingung, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit yang jauh di atas ibu kota. Segera diikuti oleh cahaya biru yang melahap segalanya. Hampir menyelimuti seluruh Haixan City. Dan arah itu ada tempat keluarga Xinjiang berada. Audija dan Zhu Jin terkejut melihat sesuatu yang besar terjadi. Audija terkejut menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kecepatan penuh, Audija dan Zhu Jin melesat menuju ke arah ledakan yang besar. Hanya kurang dari satu tarikan nafas, mereka berdua langsung sampai di tempat kejadian perkara. Tidak hanya mereka berdua, tapi Zhu Jin merasakan kehadiran yang lainnya ikut mendekat. Seperti orang yang tidak pernah muncul di depan umum. Akhirnya mereka muncul, meskipun mereka tidak sering bertemu. Beberapa orang kuat telah sampai di tempat hampir di waktu yang bersamaan dengan Zhu Jin. Dan apa yang mereka lihat itu benar-benar mengejutkan mereka. Wajah mereka kosong dan mata terbelalak. Semua bangunan dari keluarga Xinjiang telah rata dengan tanah. Dan patung es besar berdiri tegak di depan mereka yang menyerupai bunga teratai berdiri tepat di bekas mansion keluarga Xinjiang. Bahkan, yang membuat takut orang-orang tua kuat yang mendatangi tempat itu adalah bahwa semua orang telah membeku di dalam patung es. Ekspresi semua orang yang membeku itu tampak hidup. Sebagian besar takut dan terkejut. Beberapa orang terkunci di udara dalam postur melepaskan serangan kuat. Dengan kemarahan dan ketakutan di mata mereka yang mengejutkan siapapun yang melihatnya. Semua orang dari keluarga Xinjiang dibekukan. Bahkan kepala keluarga Xinjiang itu sendiri yaitu Xinjiang Yi. Tidak satu orang pun yang ada di sana berniat untuk mengagumi karya indah itu. Mereka hanya merasa kedinginan di hati mereka. Yang tidak dapat dihalangi, bahkan dengan chi primordial sekalipun yang kuat. Dan wajah semua orang menjadi pucat. Untuk sesaat mereka begitu terkejut hingga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dalam hati Zhu Jin mengatakan, itu hanya sekejap. Dalam sekejap, keluarga bangsawan yang telah berdiri berabad-abad di Das Flame Empire benar-benar musnah. Berubah menjadi sebuah karya seni. Salah satu orang, tua kuat, aneh menanyakan dengan terbata-bata. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Audija menimpali. Udara dingin itu terasa sangat jahat yang dihasilkan dari semacam ledakan abnormal. Di Das Flame Empire, hanya orang-orang ahli dalam energi itu adalah. Audija menghentikan perkataannya, dan dilanjutkan oleh Zhu Jin yang mengatakan, Supreme High Palace. Dengan menegus, Audija menatap Zhu Jin, dengan dingin mengatakan, bahwa hanya Zhu Jin satu-satunya orang yang melihat orang-orang itu yang telah melakukan penyerangan. Jadi seharusnya, Zhu Jin adalah salah satunya orang yang cocok untuk memberitahu mereka lebih banyak tentang kejadian itu. Tentu, ucapan Audija menyebabkan semua mata tertuju pada Zhu Jin. Dengan kesal, Zhu Jin menimpali. Apa maksud dari ucapan Audija? Apakah Audija curiga bahwa ia ada hubungannya dengan orang-orang itu? Audija melirik Zhu Jin dan memintanya untuk tidak terlalu gugup. Ia tidak tertarik dengan bisnis gelap Zhu Jin. Hanya saja apa yang terjadi pada keluarga Xinjiang adalah masalah serius. Siapa di antara mereka semua yang ada di sana berani mengatakan bisa menahan dari ledakan yang dahsyat itu? Bahkan kekuatan ledakan itu bisa mengancam seorang yang berada di Martial Supreme. Semua orang terkejut mendengarnya. Semua orang mengeluarkan aura intimidasinya yang diarahkan kepada Zhu Jin. Salah seorang pria bernama Xin Pi mengatakan dengan suara dingin kepada Zhu Jin, apakah orang-orang itu benar berasal dari istana Supreme High Palace? Sepertinya Zhu Jin takut pada Xin Pi. Ia mengatakan, jika itu hanya salah satu dari spekulasinya. Selain Supreme High Palace, siapa di Das Flame Empire yang bisa mengolah energi dingin yang mematikan seperti itu? Xin Pi kemudian melirik ke arah mahakarya seni yang mengejutkan di sampingnya. Ia mengatakan, Supreme High Palace itu bukan apa-apa. Tapi tampaknya memiliki semacam hubungan dengan sekte super di utara. Ia tidak ingin orang-orang itu ikut campur tangan. Audija menanggapi bahwa sudah ada banyak faksi alam bela diri yang mengincar sumber daya yang dimiliki oleh 3 kerajaan di selatan. Apakah Zhu Jin pikir ini adalah pekerjaan mereka?
Sejauh yang ia tahu, Supreme High Palace tidak memiliki banyak kontak dengan keluarga Xingyang. Jadi, apa alasan Supreme High Palace ingin memusnahkan seluruh keluarga Xingyang? Zhu Jin menegus, berdasarkan aturan yang diumumkan di kota ilahi dari alam suci, yang di 3 wilayah lainnya berani meraih tangan mereka ke selatan. Paling-paling mereka akan melakukannya untuk perseteruan pribadi. Dan kalaupun mereka memberikan kunci Gunung Meru, apakah mereka masih berani mengambilnya? Mereka terus membicarakan tentang hal itu tanpa henti untuk beberapa saat. Xin Pi meminta mereka untuk tidak menebak-nebak siapa pelaku sebenarnya. Yang perlu mereka lakukan adalah mencari siapa pelakunya. Xin Pi meminta untuk Zhu Jin melakukan investigasi untuk kasus ini. Zhu Jin tertawa menanggapi perintah itu. Mereka awalnya hanya melihat saja dan menunggu sesuatu yang menarik akan terjadi. Tapi tidak peduli apapun. Tapi, lihat apa yang terjadi. Seluruh keluarga Xingyang menghilang. Xin Pi tentu kesal dengan cibiran Zhu Jin. Ia marah mengatakan, apakah Zhu Jin tidak malu mengatakan hal itu? Sebagai penatua agung dari Kuwil, tetua terhormat, Zhu Jin tidak melakukan tugas untuk menjaga keamanan Das Flame Empire. Ia meminta untuk Zhu Jin melihat energi dingin yang ekstrim masih menyebar ke segala arah. Tidak lama lagi, daerah beberapa mil di sekitar keluarga Xingyang akan terpengaruh dan menjadi tidak layak huni. Jika terus berlanjut, maka kota Haixan akan tamat riwayatnya. Zhu Jin menanggapi bahwa Xin Pi terlalu melebih-lebihkan. Mereka hanya perlu menyegel dingin ekstrim itu dengan menggunakan array besar dan menyegelnya. Ia juga tidak tahu jika masalahnya akan menjadi hal seperti itu. Karena yang melakukan hanyalah sekelompok bocah dengan orang yang paling kuat hanya berada di Martial Grandmaster bintang 1. Mendengar itu, Xin Pi berpikir, apakah itu benar Supreme High Palace yang melakukannya? Tapi ia mengesampingkan hal itu. Ia meminta untuk semua orang mulai membuat array dan menyegel wilayah itu. Semua orang mulai bekerja sama untuk menyegel energi dingin agar tidak menyebar ke daerah sekitar. Setelah selesai, Xin Pi mengatakan itu akan baik-baik saja untuk saat ini. Ia memerintahkan semua orang untuk kembali dan harus lebih waspada untuk kedepannya pada orang-orang yang mencurigakan memasuki Das Flame Empire. Setelah itu, kabar tentang keluarga Xingyang menyebar ke seluruh kota. Banyak orang bahkan datang untuk melihat dan terpana oleh patung es raksasa berbentuk teratai itu. Kekaisaran segera mengirim penjaga untuk menangani kondisivitas di area sekitar. Tapi rumor telah menyebar dengan cepat. Sebagian besar mengatakan bahwa keluarga Xingyang dihancurkan oleh surga dengan kilat karena mereka melakukan terlalu banyak kejahatan. Dan pada saat itu, hampir semua mata tertuju pada Supreme High Palace, karena setelah orang-orang yang menghadiri perjamuan di Supreme High Palace kembali, semua telah diberitahu tentang perseteruan antara Supreme High Palace dan keluarga Xingyang sebelumnya, yang mana Xing Yangming telah melakukan pencurian di Supreme High Palace. Berpindah di perusahaan dagang Tian Yuan, Ding Er adalah satu-satunya orang yang bisa menebak siapa di balik penyerangan keluarga Xingyang. Tetua Yu terkejut mendengar pendapat itu tentang Yun Xiao yang telah menghancurkan keluarga Xingyang. Tetua Yu tidak percaya. Menurutnya itu tidak mungkin. Ia telah pergi ke keluarga Xingyang, dan ia yakin mereka semua telah terbunuh dalam sekejap. Jika Yun Xiao memiliki kekuatan seperti itu, dia akan berkuasa atas Das Flame Empire, dan tidak akan hanya berada di kota Martial Flame yang kecil. Ding Er menanggapi bahwa bukan hanya Tetua Yu saja yang tidak mempercayainya. Ia juga tidak percaya, tapi ia yakin pasti itu adalah ulah Yun Xiao. Ma Tinhei adalah orang terkuat di Supreme High Palace, tapi dia hanya seorang Martial Grandmaster bintang 3, dan hanya ada 4 Martial Grandmaster di Supreme High Palace. Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan seluruh sekte-nya, dia masih bukanlah tandingan keluarga Xingyang. Tetua Yu mengatakan pada Ding Er, jika Supreme High Palace tidak bisa melakukannya, maka kota Martial Flame bahkan tidak mampu melakukannya. Orang terkuat di kota Martial Flame hanya Martial King, bintang 9. Jadi bagaimana mereka bisa melenyapkan keluarga Xingyang? Tetua Yu mengatakan bahwa itu adalah lelucon yang paling lucu yang pernah Ding Er ceritakan padanya. Ding Er tidak memperdulikan kata-kata Tetua Yu. Sebaliknya, ekspresi keraguan yang kuat muncul di wajahnya saat Ding Er bergumam. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Yun Xiao ini terlalu misterius. Tidak ada informasi yang ia keluarkan yang berguna. Ia yakin pasti ada bagian yang tidak ia ketahui. Tapi apa itu? Tetua Yu mengatakan jika Ding Er terlalu banyak berpikir, tidak mungkin itu semua dilakukan oleh Yun Xiao dan orang-orangnya. Tetua Yu meneruskan, tim investigasi yang ia miliki adalah tim investigasi yang berada di peringkat 10 besar di benua ini. Dan Yun Xiao adalah anak yang hilang dari negara bagian kecil. Jika Ding Er mau, mereka bisa mengetahui seberapa kali Yun Xiao mengompol ketika kecil. Tim investigasinya tidak akan melewatkan apapun. Namun Ding Er tidak mengatakan apapun dan hanya mondar-mandir di aula. Akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Ia tidak bisa memikirkan apapun. Ia meminta pada Tetua Yu, jika mulai hari ini kota Martial Flame akan menerima perlakuan khusus darinya, yaitu perlakuan tingkat 1. Apapun yang kota Martial Flame inginkan, selama asosiasi pedagang Tian Yuan mampu, maka mereka harus mendukung penuh. Mendengar keputusan dari Ding Er, membuat Tetua Yu terkejut. Ia mengatakan, apakah Ding Er yakin? Dan apakah Ding Er tahu apa yang sedang Ding Er lakukan? Tetua Yu tidak pernah meragukan keputusan Ding Er, tapi ia benar-benar tidak mengerti, dan tidak bisa menanyainya kali ini. Ding Er hanya tersenyum dan mengatakan tentu saja, karena ini bisa menjadi investasi terbesar dan tersukses dalam hidupnya. Tetua Yu berhenti dan terdiam sejenak memandangi nona mudanya. Ia kemudian memberikan pertanyaan yang menusuk jantung Ding Er. Ding Er tidak menyukai Yun Xiao bukan? Mendengar pertanyaan itu, membuat Ding Er memasang wajah memerah. Ia marah dengan nada suaranya meninggi. Omong kosong apa yang sedang Tetua Yu katakan? Ding Er menghentakkan kakinya karena kesal dan mendorong Tetua Yu keluar dari aula. Tetua Yu hanya menghela napas mengatakan, jika memang seorang gadis dewasa tidak bisa disimpan di dalam rumah saja. Setelah beberapa saat, Ding Er memikirkan Yun Xiao dan tersenyum manis sendirian. Berpindah di kediaman keluarga Cheng, di Haixan City. Di dalam sebuah rumah besar, kepala keluarga saat ini dari keluarga Cheng adalah Cheng Feng. Sedang mempelajari permainanku, yang tidak lengkap dengan suara sitar sebagai latar belakangnya disertai dupa menyala di sampingnya. Di depannya,
yang ia ajak bermain Go.